Ya, oke kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training yang sangat luar biasa ini, yaitu training super eksklusif, sebuah training bersyarat di mana tidak semua orang bisa hadir di training malam hari ini. Hanya orang-orang yang sudah masuk kualifikasi, ya, hanya orang-orang yang sudah memenuhi syarat yang berhak ikut acara malam hari ini. Jadi Anda ini adalah orang-orang pilihan. Ya, kenapa? Karena Anda sudah memutuskan, ya, Anda sudah komitmen, ya, untuk sukses 10 bulan, ya, di Cimo via promosi gratisan dan berbayar. Maka sekali lagi saya ucapkan, ya, selamat datang, ya, buat Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir di training super eksklusif malam hari ini. Ya, training bersyarat hanya untuk orang-orang yang betul-betul di atas rata-rata, ya, yang kita sebut sebagai core leader. Ya, nah malam hari ini, ya, kepada Bapak Ibu semuanya, saya akan men-sharingkan, ya, kepada Anda bagaimana membangun bisnis di Cimo ini dengan cara yang benar dan tepat, bukan asal jalan, ya. Ada beberapa poin-poin penting yang Anda harus perhatikan ketika Anda betul-betul ingin sukses dalam waktu 10 bulan. Nah, ini Bapak Ibu. Makanya materi malam hari ini itu betul-betul kita khususkan untuk orang-orang yang betul-betul secara mental itu di atas rata-rata. Bukan materi yang kita berikan pada member biasa. Ya, jadi saya malam hari ini itu berbicara kepada Anda itu sebagai core leader yang secara mental, secara sikap dan actionnya itu sudah di atas rata-rata, bukan seperti kayak member biasa. Ya, maka tolong betul-betul perhatikan materi yang saya sampaikan malam hari ini. Kenapa? Karena Anda adalah core leader. Core leader itu adalah orang-orang yang kalau kalau pasukan itu garda terdepan ya Anda ini, ya Kopassusnya gitu. Jadi Anda ini betul-betul nggak sembarangan gitu loh. Secara mental itu Anda sudah bukan member biasa Bapak Ibu. Nah, itu yang harus Anda miliki itu di situ. Mental Anda ini betul-betul mental yang di atas rata-rata, ya, dan Anda harus punya kepercayaan diri sangat kuat bahwa Anda ini adalah core leader gitu loh. Ya, nah untuk itulah maka Anda harus tahu caranya. Bagaimana memastikan Anda itu betul-betul sukses dalam waktu 10 bulan. Ini yang harus Anda betul-betul pahami Bapak Ibu, ya. Bukan hanya sekedar sebagai seorang core leader, tapi core leader yang betul-betul mengerti ilmunya, betul-betul tahu caranya membangun bisnis ini, bukan asal jalan, ya. Bukan asal jalan. Tapi ketika Anda hari ini tahu ilmunya, maka Anda akan mudah sekali membangun bisnis ini. Ya, akan mudah sekali membangun bisnis ini Bapak Ibu. Nah, makanya malam hari ini saya akan berikan strategi-strategi khusus kepada Anda semuanya untuk memastikan Anda ini betul-betul sukses semuanya dalam waktu 10 bulan sampai maksimal 12 bulan ke depan di Cimo, ya. Oke, saya akan langsung masuk ke materi. Tolong perhatikan di layar handphone Anda masing-masing. Ya, sekali lagi, ya, Anda ini goals-nya sudah jelas ya. Targetnya Anda ini sudah jelas ya. Apa goals-nya Bapak Ibu? Yaitu sukses 10 sampai 12 bulan ya dengan passive income 100 juta per bulan minimal ya. Jadi 100 juta per bulan ini minimal ya. Nah, bagaimana hari ini Bapak Ibu bisa memastikan ya goal ini bisa ketemu gitu loh. Goal ini bisa tercapai. Ya, maka ini poin-poin penting yang Anda harus perhatikan. Yang pertama, Anda harus fokus ya bekerja itu bangun aset Bapak Ibu. Ya, bekerja bangun aset. Ya, jadi kalau Anda hari ini fokus bekerjanya itu untuk uang, maka Anda dipastikan tidak akan pernah sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya, jadi Anda fokusnya bekerja itu untuk membangun aset. Nah, asetnya ini apa? Ya, asetnya ini adalah core leader, ya, aktif generasi 1 ya sampai generasi 20. Nah, inilah aset yang harus Anda bangun. Jadi Anda itu di dalam pikiran Anda
itu cuma ada ini Bapak Ibu, bangun aset, core leader aktif, generasi 1 sampai 20. Ya, ini kalau saya gambarkan tuh seperti kayak saluran pipa gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus bangun saluran pipa. Bagaimana air yang ada di puncak gunung itu nanti bisa mengalir ke desa Anda, misalkan seperti itu. Jadi Anda itu punya proyek bagaimana memindahkan air yang ada di pegunungan itu pindah ke desa Anda. Di mana jaraknya pegunungan sama desa ini, ibaratkan itu jaraknya itu hampir 5 kilo misalkan. Nah, gimana itu dalam jarak 5 kilo itu, ya air itu bisa pindah dari pegunungan sampai desa Anda. Nah, maka Anda bikin saluran pipa. Saluran pipanya itu ada saluran pipa generasi 1 sampai generasi 20. Jadi Anda itu punya 20 pipa yang harus Anda sambungkan. Mulai Anda pasang pipa generasi 1, Anda sambungkan pipa generasi 2, Anda sambungkan pipa generasi 3, Anda sambungkan generasi 4, Anda sambungkan pipa generasi 5, sampai nantinya pipa itu betul jadi gitu loh. Ya, jadi pipa generasi 1 sampai 20 itu nyambung dari pegunungan sampai desa Anda. Sehingga begitu air itu dialirkan dari pegunungan, dia akan mengalir terus-menerus, tiada hentinya. Ya, sekalipun Anda tidur, itu air terus mengalir. Ya, Anda lagi jalan-jalan, air terus mengalir. Gitu loh. Ya. Jadi bahkan ketika Anda tidur pun, itu air terus mengalir. Nah, ketika kondisi seperti itulah Anda itu sudah passive income. Ya, 100 juta per bulan. Ya. Jadi tiap hari itu uang mengalir terus Bapak Ibu. Tanpa bisa dihentikan. Kenapa? Karena saluran pipanya Anda sudah jadi. Ya, jadi tugas Anda itu sekarang bagaimana membangun saluran pipa. Mulai hari ini menggali ya pipa pertama, gali pipa kedua, pipa ketiga dan seterusnya. Atau sering saya ibaratkan Anda itu seperti bangun gedung gitu loh. Bangun gedung lantai 1 sampai lantai 20 ya. Jadi fokusnya Anda itu tuh ini Bapak Ibu, bangun saluran pipa generasi 1 sampai 20, pipa pertama sampai pipa ke-20 ya. Ya, lantai G1 sampai lantai G20 ya, ibaratkan seperti itu. Ya. Pipa G1, pipa G20 ya. Ya, jangan sampai Anda itu fokusnya ngambil air dari pegunungan sampai desa Anda itu pakai ember. Ya, ya memang Anda langsung dapat air gitu loh, Anda ngambil. Tapi masalahnya begitu Anda sakit, Anda nggak dapat air. Ya, begitu Anda hari ini sudah kondisi stamina-nya sudah berkurang, akhirnya Anda nggak bisa ngangkut air banyak. Akhirnya apa? Ngangkutnya cuma awalnya segede drum jadi segede ember jadi segede tong gitu loh. Jadi makin makin stamina-nya makin berkurang, umur Anda makin tua, pipanya embernya makin kecil, airnya juga makin ini. Begitu Anda sakit, selesai. Nah, ini yang Bapak Ibu harus sadari. Nah, sekarang Anda itu mau membangun bisnis ini tuh seperti orang yang bangun pipa atau yang ngangkut ember, terserah Anda. Nah, tapi kalau Anda betul-betul mau bangun passive income, Anda harus bikin saluran pipanya, Bapak Ibu. Anda harus bangun gedung, gitu loh. Ya. Nah, kalau Anda hari ini bekerja untuk uang, maka Anda nggak perlu bikin saluran pipa, Bapak Ibu. Nggak perlu bikin gedung. Anda sudah tinggal ngangkut ember tadi, Anda ngambil air di pegunungan Anda, 5 kilo jalan kaki, ya ngangkut air, terus bentar ngangkut air lagi, balik lagi, ngangkut air lagi, balik lagi, gitu. Nah, itu caranya. Kalau Anda bekerja untuk uang itu seperti itu, ngambil air pakai ember itu. Bolak-balik dari pagi sampai sore, bolak-balik. Ya, Anda memang dapat uang, dapat air, ya, dapat air, dapat uang, tapi Anda tidak akan pernah punya aset, ya. Anda nggak akan pernah punya aset, Anda nggak akan pernah passive income, gitu loh. Ya, nah ini Bapak Ibu yang harus Anda perhatikan. Ya, paham ya? Kenapa Anda harus bekerja membangun aset ya?
Jadi ketika Anda bangun saluran pipa, itu jangan mikirin duit. Ketika Anda bangun gedung, itu jangan mikirin uang. Tapi pikirkan bagaimana Anda itu bisa terpasang pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa 4, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sampai lantai 20. Nah, begitu nanti saluran pipanya sudah jadi, nah baru Anda bisa mendapatkan air terus-menerus mengalir terus tiap hari. Nah, itu disebut passive income. Anda bangun lantai G1, G2, begitu nanti 20 lantai jadi, Anda tinggal menikmati uangnya. Nah, itu. Itu namanya bangun aset. Ya. Tapi kalau Anda bangun uang, Anda bekerja untuk uang, ya sampai kapanpun Anda tidak akan pernah punya saluran pipa. Anda nggak akan pernah punya gedung lantai 1 sampai lantai 20 gitu loh. Ya, itu. Nah, sekarang bagaimana membangun aset ini? Nah, itu pertanyaannya. Ini yang kedua nih. Yang kedua yang harus Anda perhatikan, ketika Anda bekerja membangun aset, itu caranya bagaimana? Ya, Anda harus bekerja on system 100%. Ya, ini. Jadi nyawanya aset itu ada di sistem Bapak Ibu. Jadi pahami betul, ruhnya aset itu ada di sistem. Ya, nyawanya sistem itu ada di duplikasi. Nah, nyawanya duplikasi itu ada di pertemuan. Nyawanya pertemuan atau ruhnya pertemuan itu adalah training sama privat. Nah, jadi Bapak Ibu, bisnis Anda itu dikatakan bangun aset, bisnis Anda dikatakan bangun aset, atau Anda ini fokus bangun aset, itu kalau Anda itu bekerja on system 100%. Ya, maksudnya apa? Bisnis Anda itu digerakkan oleh training sama privat. Ketika Anda bisnis Anda digerakkan oleh training sama privat, apa yang terjadi? Duplikasinya berjalan. Begitu duplikasi berjalan, berarti bisnis Anda itu betul-betul bergerak dengan sistem. Ya, bergerak dengan sistem, Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika bisnis Anda itu bergerak dengan sistem, maka suatu saat sistem itulah yang akan membentuk generasi 1 sampai generasi 20. Ya, jadi yang namanya sistem ini melahirkan yang namanya duplikasi. Duplikasi itu melahirkan namanya multiplikasi. Multiplikasi melahirkan namanya leverage. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu pahami ya, sistem itu melahirkan duplikasi. Duplikasi melahirkan multiplikasi, multiplikasi melahirkan leverage. Ya. Jadi kalau Anda tidak bekerja dengan sistem, maka duplikasi pasti macet. Pasti multiplikasi macet, leverage juga macet. Ya. Paham ya Bu ya? Jadi duplikasi itu artinya ya, duplikasi itu artinya semua dari Anda sama tim itu melakukan hal yang sama. Ya, melakukan yang sama. Sistemnya A, maka ketika sistemnya A, maka Anda sama tim bisnis itu juga melakukan A, sama persis 100%. Ya, itu namanya duplikasi. Ya. Nah, duplikasi itulah yang membuat akhirnya kalau Anda itu bisa membangun 40 orang, maka tim Anda juga bisa membangun 40, 50, 70, 80 orang. Ya, itu namanya multiplikasi. Multiplikasi itu ini Bapak Ibu 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, ini multiplikasi. Dari Anda sendiri, Anda ngajak dua orang masing-masing ngajak dua jadi 4, 4 masing-masing ngajak dua jadi 8, 8 masing-masing ngajak dua jadi 16, ya, 16 jadi 32, terus 32 masing-masing ngajak 64, 64 masing-masing ngajak dua jadi 128, 256, ya 256, terus 512. Ini multiplikasi itu ini artinya Bapak Ibu. 1024, ya terus 2048,
4.096 ya. Terus anggap aja 8.000, terus 16.000 ya. Terus 32.000. Ya ini multiplikasi namanya. Sampai nanti ya, sampai generasi 20 itu sama dengan berapa? 1 juta ya mitra atau 1 juta core leader di bawah Anda. Jadi multiplikasi 248 ini tidak akan pernah terjadi di tim Anda. Ya, tidak akan pernah terjadi pipa 1 sampai pipa 20 nggak akan pernah terjadi. Lantai 1 sampai lantai 20 nggak akan pernah terjadi jika Anda itu tidak bekerja dengan sistem. Ya, tidak bekerja dengan sistem. Ya, kenapa? Karena kalau Anda tidak bekerja dengan sistem, otomatis ya Anda melakukan A, tim Anda melakukan B, nanti di bawahnya lakukan C, nanti ada yang melakukan D, jadi semuanya terserah mereka masing-masing. Tidak ada keseragaman gitu loh. Ya, tapi kalau hari ini bekerja dengan sistemnya itu A, itu jadi payung hukumnya gitu loh. Itu menjadi hukum tertingginya, siapapun wajib melakukan A. Anda melakukan A, tim bisnis Anda melakukan A. Dari generasi 1 sampai 20 itu melakukan A semua. Ya, karena semua melakukan A, maka yang terjadi adalah apa? Semuanya bisa menghasilkan mitra baru. Ya, karena apa? Dengan Anda melakukan sistem A, itu Anda bisa membangun 10 mitra, 20 mitra, 30 mitra, 40 gitu loh. Nah, sehingga apa? Dengan seperti itu melahirkan multiplikasi. Ya. Kalau ini kan contoh kalau semuanya ngajak 2. Ini kan kalau semua ngajak 2, kalau semuanya ngajak 10 ya 10 ya 100, 1000, 10.000 ya, terus 100.000 ya, terus 1 juta ya, terus 10 juta dan seterusnya gitu loh. Itu kalau duplikasinya 10. Nah, kalau atas ini kan duplikasi 2, kalau ini kan duplikasi 10. Ya, duplikasi 2 itu artinya masing-masing aja 2 orang gitu loh. Nah, kalau duplikasi 10 masing-masing aja 10. Ya. Nah, ini. Jadi Anda bisa mengukur jaringan Anda ya, itu bekerja dengan sistem atau tidak. Itu lihat saja pergerakannya. Bagaimana generasi 1 Anda, bagaimana generasi 2 Anda, bagaimana generasi 3 Anda. Ya, nggak usah sampai generasi 4 sampai 20 deh. Anda lihat aja generasi 1, 2, 3 Anda. Bagaimana pondasi bisnis Anda? Ya. Anda lihat generasi 1 Anda, generasi 2 Anda, generasi 3 Anda, apakah sudah sesuai dengan multiplikasi? Ya. Apakah sudah sesuai multiplikasi? Ini Anda harus betul-betul perhatikan. Ya. Karena kalau hari ini generasi 1 Anda itu tidak bekerja dengan sistem, generasi 2 Anda tidak bekerja dengan sistem, generasi 3 Anda tidak akan bekerja dengan sistem, maka dipastikan Anda tidak akan mungkin bisa membangun generasi 4 sampai 20, akan sulit sekali. Ya, bahkan mungkin generasi 2 3 juga belum tentu bisa. Kalau Anda dari awal tidak mencontohkan bekerja dengan sistem. Jadi ini dimulai dari Anda ya, semuanya dimulai dari Anda. Ya, dimulai dari Anda. Anda harus bekerja dengan sistem, maka tim bisnis Anda juga akan mencontoh Anda bekerja dengan sistem. Kalau Anda mencontohkan tidak bekerja dengan sistem, maka tim bisnis Anda juga tidak akan bekerja dengan sistem. Ya, jadi Anda harus bekerja dengan sistem. Nah, sekarang pertanyaannya, sistemnya itu apa? Nah, ini yang ketiga yang harus Anda pahami. Ya, sekarang sistemnya itu apa? Ini yang ketiga. Anda harus bekerja dengan sistem. Sistemnya itu apa, Bapak Ibu? Sistemnya itu adalah 7 langkah sukses BBS. Ya, dan 5 kebiasaan core leader. Ya, nah inilah sistemnya, Bapak Ibu. Jadi, kalau Anda mau passive income ya 100 juta per bulan, itu bisnis Anda itu harus digerakkan oleh 7 langkah sukses BBS ya, sama 5 kebiasaan core leader, Bapak Ibu. 7 langkah sukses BBS sama 5 kebiasaan core leader. Anda kalau
tidak digerakkan oleh 7 langkah sukses BBS, tidak digerakkan oleh 5 kebiasaan core leader, Anda sampai kapanpun tidak akan pernah punya passive income 100 juta per bulan. Ya, Anda tidak akan mungkin bisa dapat passive income 100 juta per bulan. Ya, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi payung tertingginya itu adalah sistem. Sistem. Jadi Anda itu harus bangun sistem. Ya, bangun sistem dari generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4 dan seterusnya. Jadi kalau Anda ingin bangun saluran pipa generasi 1 sampai generasi 20, itu pastikan mulai dari Anda itu harus on system gitu loh. 100%. Ya, on system 100%. Baru tim bisnis Anda pun akan mengikuti Anda itu on system 100%. Ya. Nih. Tapi kalau hari ini Anda tidak on system, maka tim bisnis Anda juga tidak akan on system. Nah, itu artinya alamat Anda tidak akan pernah passive income 100 juta per bulan. Ya, dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu pastikan tiap hari itu Anda harus bekerja dengan sistem. Harus on system 100% tiap hari. Ya, supaya tim Anda pun juga mencontoh Anda gitu loh. Mereka juga melakukan ya sistem ya 100% tiap hari. Ya, 7 langkah sukses BBS seperti apa? 5 kebiasaan core leader seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu nanti minta flyernya kepada sponsor Anda. Ya. Anda bisa lihat rekaman training BBS hari Senin, ya. Nah, 5 kebiasaan core leader yaitu ya ini saya bahas yang 5 kebiasaan core leader. Kalau yang 7 langkah itu bisa Anda lihat training hari Senin. Yang pertama, ya, Anda selalu hadir di training dan privat BBS. Yang kedua, Anda harus selalu lihat rekaman training dan privat BBS setiap hari. Ya, setiap hari. Yang ketiga, Anda harus promosi, presentasi, follow up, ya, pakai ilmu BBS setiap hari. Nah, ini 5 kebiasaan core leader. Yang keempat, Anda menggerakkan tim bisnis Anda itu dengan buku 7 checklist BBS. Yang kelima, Anda selalu konsultasi ke mentor ya, setiap ada ilmu yang belum paham. Nah, Anda harus menjadikan ini ya menjadi payung tertingginya Anda dalam melakukan bisnis ini. Jadi ini Anda harus betul-betul jadikan sebagai hukum tertingginya membangun bisnis jaringan Anda masing-masing. Ya, jangan pernah hari ini keluar dari 5 kebiasaan core leader. Jangan pernah keluar dari 7 langkah sukses BBS. Ya, karena itu sebagai sistem Bapak Ibu. Jadi Anda sama tim bisnis Anda itu harus digerakkan oleh ini. Harus digerakkan oleh 5 kebiasaan core leader, harus digerakkan oleh 7 langkah sukses BBS. Baru Anda bisa membangun yang namanya saluran pipa generasi 1 sampai 20, lantai 1 sampai lantai 20. Kalau Anda tidak bekerja dengan sistem, maka sebaliknya Anda bekerja untuk uang. Kalau Anda bekerja untuk uang, maka dipastikan Anda akan berhenti. Jadi dipastikan Anda akan berhenti. Nggak usah saya WhatsApp, nggak usah saya telepon, nggak usah saya datangi ke rumah Anda pasti berhenti. Cepat atau lambat pasti Anda berhenti. Ya tadi, seperti Anda itu ngangkut air pakai ember tadi. Dari pegunungan ke desa, jaraknya 5 kilo. Ya, jaraknya 5 kilo. Anda tiap hari ngangkut air pakai ember gitu loh. Awalnya Anda masih kuat gitu loh. Lama-kelamaan gimana? Anda kecapean.
Lama-kelamaan gimana? Berhenti, Bapak Ibu. Ya, Anda berhenti. Pasti. Cepat atau lambat pasti Anda akan berhenti. Ketika Anda bekerja itu tidak dengan sistem. Ya, tidak bekerja dengan sistem. Ya, ini. Ya. Jadi pahami ini betul-betul Bapak Ibu ya. Jadi pastikan mulai dari Anda itu harus melakukan 7 langkah sukses BBS sama 5 kebiasaan core leader. Ya, ini yang Anda harus perhatikan. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan sekali lagi mulai dari Anda ya, mulai dari Anda, baru nanti tim Anda. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat, ketika Anda bekerja dengan sistem, maka fokus Anda itu pertama itu harus membangun kelebaran. Bangun kelebaran. Maksudnya bangun kelebaran itu apa? Maksudnya itu Anda ngajak sebanyak-banyaknya orang. Sebanyak-banyaknya mitra baru. Ya. Mulai hari ini mitra pertama, mitra kedua, mitra ketiga, mitra keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, 11, 12 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi Anda harus melebar Bapak Ibu. Kenapa harus Anda melebar? Ya, goalsnya, tujuannya, ya, goalsnya itu supaya Anda bisa segera menemukan ya 2 core leader aktif di generasi 1 Anda. Ya, ini generasi 1 ya, generasi 1. Artinya orang yang Anda ajak langsung ya. Ini generasi 1 tuh orang yang Anda ajak langsung. Nah, kenapa Anda harus melebar? Tujuannya itu untuk menemukan 2 core leader aktif ya di generasi 1 Anda masing-masing. Nah, ini. Kalau Anda tidak melebar Bapak Ibu, maka Anda akan sulit sekali menemukan 2 core leader aktif. Jadi sebelum Anda ketemu 2 core leader aktif, ketemu ya, artinya menemukan ya, bukan membangun ya. Ingat loh ya, ini bukan membangun ya. Kalau Anda membangun, itu Anda butuh waktu Bapak Ibu. Semua orang memang, ya kalau memang diasah terus nanti bisa jadi core leader aktif. Tapi sekali lagi ini kita bergerak berpacu dengan waktu masalahnya Bapak Ibu. Berpacu dengan waktu, berpacu dengan target. Apa waktunya? 10-12 bulan. Targetnya itu apa? Bagaimana kita bisa membangun passive income 100 juta per bulan. Maka apa? Maka Anda harus melebar secepat mungkin. Ya, secepat mungkin Anda harus melebar. Ya, bangun hari ini mitra pertama, kedua, ketiga, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya sampai Anda menemukan 2 core leader aktif di generasi 1 Anda masing-masing. Ya. Nah ini, jadi Anda harus bangun kelebaran dulu Bapak Ibu. Nah, setelah Anda bangun kelebaran, maka tugas selanjutnya Anda ajarkan. Ya, ajarkan dan dampingi. Nah, ini dan dampingi. Jadi bukan hanya mendampingi ya, tapi mengajarkan. Ya, mendampingi itu artinya apa ya? Anda dampingi itu. Ajarkan dan dampingi 2 core leader Anda. 2 core leader aktif Anda ini dampingi dan ajarkan. Mereka juga itu juga fokus ya bekerja dengan sistem supaya mereka juga bisa membangun kelebaran. Nah, jadi kenapa Anda bisa melebar, bisa ngajak 20-30 ya karena Anda bekerja dengan sistem gitu loh. Anda selalu hadir training sama pribadi BBS, Anda selalu lihat rekamannya, Anda catat rekamannya, Anda selalu promosi presentasi follow up tiap hari, Anda gerakkan tim bisnis Anda dengan buku 7 checklist BBS dari mitra pertama sampai mitra terakhir. Anda selalu konsultasi ke mentor kalau ada ilmu yang belum paham. Nah, itu artinya Anda bekerja dengan sistem. Gitu. Ya, Anda punya impian yang kuat yang menjadi alasan kenapa Anda mau fight 10 bulan ke depan. Ya, Anda install aplikasi Zoom, install aplikasi Telegram, Anda selalu hadir, Anda juga pakai produknya, ya, mulai dari iklan baris, PPOB, travel, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu kan Anda bekerja dengan sistem gitu loh. Nah, karena Anda bekerja dengan sistem itulah akhirnya
Anda itu bisa membangun kelebaran. Jadi orang-orang yang bekerja dengan sistem sajalah yang betul-betul bisa membangun kelebaran. Ya, kalau Anda tidak bekerja dengan sistem, maka saya pastikan Anda tidak akan bisa membangun kelebaran, Bapak Ibu. Anda nggak akan mungkin bisa ngajak 20, 30, nggak akan mungkin. Mentok-mentoknya Anda juga paling cuma ngajak 2, 3, 4, maksimal 5. Setelah itu ya mati semua lima-limanya. Gitu. Ya kenapa? Ya karena Anda dari awal tidak fokus membangun kelebaran. Tidak bekerja dengan sistem. Jadi mulainya itu bekerja dengan sistem dulu. Nah setelah Anda bekerja dengan sistem, maka fokusnya itu Anda bangun kelebaran gitu loh. Jadi setelah Anda bekerja dengan sistem, ya itu Anda fokus bangun kelebaran. Jangan fokus bangun kedalaman. Fokus kelebaran dulu. Ya. Nah, kalau di sini itu maksudnya bekerja kedalaman. Nah, ini baru berbicara kedalaman. Nah, kedalaman itu tugas Anda itu ini mengajarkan dan mendampingi dua core leader aktif Anda supaya mereka itu melakukan hal yang sama seperti apa? Seperti Anda. Apa? Anda bekerja dengan sistem sehingga Anda itu bisa bangun kelebaran. Gitu loh. Nah, itu yang harus Anda ajarkan dan dampingi dua core leader aktif Anda supaya mereka juga sama. Bisa ngajak orang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai mereka bisa ngajak 20, 30, 40 seperti Anda. Gitu loh. Ya, jadi Anda jangan berbicara kedalaman nih sebelum Anda membangun kelebaran. Kenapa Anda membangun kelebaran? Supaya Anda segera menemukan dua core leader aktif Anda di generasi satu Anda masing-masing. Gitu loh. Ya, bukan membangun ya Bapak Ibu ya. Anda tidak akan pernah ya, tidak akan pernah dalam tanda kutip ya, sulit sekali membangun orang. Ya, kalau orang itu tidak punya impian yang kuat Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya, Anda itu tugasnya menemukan core leader. Ya, core leader itu kemarin ya, saya sudah ngomong ke Anda di training kemarin hari Sabtu ya. Core leader itu dia itu punya impian yang kuat. Punya alasan yang kuat kenapa dia mau sukses 10 bulan. Jadi mulainya dari impian yang kuat gitu loh. Sehingga apa? Sehingga dia itu punya inisiatif yang sangat tinggi gitu loh. Nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu diinget-ingetin, nggak perlu terus ditelepon. Ya, untuk training, untuk privat, untuk mencatat, untuk presentasi promosi itu nggak perlu di WhatsApp tiap hari, nggak perlu ditelepon tiap hari, nggak perlu diingetin tiap hari, nggak perlu. Karena apa? Karena mereka punya inisiatif yang sangat tinggi dan punya kemandirian yang sangat tinggi. Itulah yang namanya core leader. Maka saya katakan tadi, core leader ini secara mental itu Anda sudah di atas rata-rata gitu loh. Ya, maka buktikan kalau Anda ini betul-betul core leader. Gitu, bukan sekedar namanya core leader ya, tapi core leader yang betul-betul secara sikap dan actionnya itu core leader. Core leader. Ya, jadi kalau Anda hari ini ya punya member nggak punya impian yang kuat, Anda mau WhatsApp-in tiap hari, mau Anda datengin tiap hari, mau Anda telepon tiap hari, dia tidak akan pernah bergerak jadi core leader, Bapak Ibu. Nggak akan mungkin jadi core leader. Ya, selama dia nggak punya impian yang kuat. Ya, dia tidak punya kesadaran yang sangat tinggi untuk punya impian yang sangat kuat. Kenapa dia harus sukses 10 bulan sampai 12 bulan ke depan di Cimo. Makanya kemarin saya kirim Anda di grup sama WhatsApp Anda untuk share impian Anda itu maksudnya saya adalah apa? Supaya itu memunculkan apa ya, alasan yang kuat kenapa Anda itu mau sukses 10 sampai 12 bulan ke depan di Cimo. Apa sih alasan Anda? Big why-nya itu apa? Karena kalau Anda nggak ketemu big why-nya, sponsor Anda itu mau WhatsApp Anda, mau nelponin Anda, mau hari ini datangin ke rumah Anda ini tidak akan pernah bergerak untuk jadi core leader. Ya, Anda tidak akan punya inisiatif yang tinggi dan kemandirian yang sangat tinggi ketika Anda tidak punya impian yang kuat gitu loh. Nggak punya alasan yang kuat kenapa Anda harus sukses 10 bulan. Ya, nah inilah makanya kenapa tugas Anda itu membangun kelebaran supaya menemukan orang-orang ini loh. Orang-orang yang punya impian yang kuat gitu loh. Ya. Kalau Anda cuma punya 5 orang, 10 orang dan ternyata 10-10-nya nggak punya impian yang kuat, ya
Sulit sekali Bapak Ibu Anda menemukan 2 core leader ini. Ya, core leader ini sekali lagi itu datangnya itu dari diri mereka sendiri Bapak Ibu. Ketika itu mereka punya impian yang kuat, makanya pastikan dulu mitra baru Anda itu punya impian yang kuat Bapak Ibu. Selama mitra baru Anda itu belum ketemu impiannya, belum ketemu alasan kenapa dia harus sukses 10 sampai 12 bulan di Cimo, Anda mau arahin teknis apapun, langkah kedua sampai 7 itu kan teknis. 5 kebiasaan core leader itu kan teknis. Itu nggak akan mungkin mereka jalanin Bapak Ibu. Kalaupun tuh dijalani ya paling ya seperlunya gitu loh, nggak akan all out, nggak akan 100%. Ya, yang terjadi ya seadanya aja mereka. Jarang training, jarang privat, jarang konsultasi, jarang promosi, jarang presentasi, jarang follow up. Lah kenapa bisa seperti itu? Yang balik lagi mereka lemah impiannya. Ya, selalu saya katakan ya, 95% suksesnya Anda itu ditentukan oleh ini loh, impian Anda itu seberapa kuat di bisnis ini. Big why-nya Anda itu seberapa kuat, alasan apa yang membuat Anda itu bisa bisa apa ya, alasan apa yang membuat Anda itu betul-betul pengen sukses 10 sampai 12 bulan itu apa? Ya, dan tidak harus berupa materi loh ya. Ya, kemarin saya contohkan tuh kemarin. Ya. Jadi sekali lagi Anda menemukan bukan membangun ya. Ingat loh ya, bukan membangun mitra pertama, kedua, ketiga, empat, lima. Tapi Anda menemukan dari sekian orang yang Anda ajak, Anda temukan tuh 2 core leader aktif. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, bisa di awal semua, bisa di tengah semua, bisa di akhir semua. Ya, karena kalau membangun Bapak Ibu itu butuh waktu yang lama gitu ya. Anda tahu batu? Batu kalau dibuat jadi mutiara itu waduh Bapak Ibu itu proses yang luar biasa lama Bapak Ibu, ya, lama. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu hari ini sudah menemukan mutiara, itu Bapak Ibu oles sedikit juga jalan sendiri. Bapak Ibu lap sedikit, Anda bersihin sedikit itu udah jalan sendiri. Kenapa? Karena mereka punya inisiatif yang sangat tinggi sama kemandirian yang sangat tinggi. Itu yang namanya core leader, ya. Jadi yang namanya core leader itu begitu diarahkan harus selalu datang ke training sama privat. Wah, nggak usah nanya lagi, pasti akan selalu ada training sama privat. Ketika hari ini, ya kan, sponsor leader mentornya ngomong, selalu lihat rekaman tiap hari, pasti lihat rekaman tiap hari, nggak perlu diingetin, nggak perlu disuruh-suruh, pasti lihat rekaman, pasti mencatat. Ya, jadi ketika mengarahkan catat rekamannya, pasti catat. Nah, itu namanya core leader yang betul-betul core leader. Teachable, teachable. Ya, teachable itu apa? Mau belajar, ya, dan mau hari ini mengajarkan kepada tim bisnisnya, itu namanya teachable. Ya. Jadi itu yang hari ini Anda harus perhatikan tuh di situ Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi sekali lagi Anda harus fokus bangun kelebaran. Nah, hanya dengan bekerja dengan sistem sajalah yang memastikan Anda semua itu bisa bangun kelebaran. Baru kalau sudah Anda ketemu 2 core leader aktif di generasi 1 Anda masing-masing, baru Anda bekerja kedalaman Bapak Ibu, baru kedalaman. Kedalaman itu apa tugas Anda? Mengajarkan dan mendampingi. Ingat tuh ya, mengajarkan dan mendampingi, bukan mengajarkan tok loh ya. Mendampingi. Ya, 2 core leader aktif Anda tadi supaya mereka itu juga sama-sama fokus bekerja dengan sistem supaya mereka fokus juga membawa kelebaran seperti Anda. Kan Anda sudah punya pengalaman tuh. Anda sudah punya ilmunya. Kenapa? Karena Anda sudah mempraktekannya. Anda sudah belajar, Anda praktekkan, Anda buktikan bahwa Anda itu sudah bisa ngajak 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ya, yang membuat Anda itu mudah menemukan core leader aktif di generasi 1 Anda gitu loh. Ya. Jadi ketika Anda hari ini sudah ketemu 2 core leader aktif, itu jangan dibiarin. Harus segera ditempel, ajarkan dampingi setiap hari. Gitu loh. Ya. Dan ini tolong Anda betul-betul perhatikan, setiap core leader Anda tolong wajib untuk kenalan dengan saya. Khusus core leader ya. Core leader untuk mempermudah jalur konsultasi.
ini Anda saya wajibkan setiap core leader baru ya, core leader baru untuk mempermudah jalur konsultasi dengan saya wajibkan, ini saya wajibkan untuk core leader ini menyimpan, save ya, save nomor WhatsApp saya dan langsung memperkenalkan diri, perkenalan dengan saya. Ya, Assalamualaikum, salam kenal Pak, saya nama Joko dari kota Jakarta, saya mitranya Pak Nawir, misalkan seperti itu. Ya, saya Bu Siti ya dari Semarang, saya mitra barunya Bu Nuri misalkan. Ya, Assalamualaikum, perkenalkan Pak. Ya, saya Budi ya dari Lampung ya, mitranya Pak Halim misalkan. Ya, saya siapa, namanya siapa, dari kota mana, perkenalkan. Nah, itu harus ada segera 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam itu harus kenalan dengan saya. Untuk apa? Untuk mempermudah jalur konsultasi gitu loh. Sehingga apa? Anda punya bantuan dari saya untuk apa? Membackup core leader baru Anda supaya mereka bekerja dengan sistem, mereka mudah bawang kelebaran. Di samping Anda mengajarkan dan mendampingi 2 core leader Anda, itu Anda saya backup gitu loh. Untuk apa? Untuk mempermudah jalur konsultasi mitra baru Anda, core leader baru Anda. Ini hanya core leader loh ya. Jadi core leader itu punya akses eksklusif dengan saya ya. Untuk apa? Untuk konsultasi. Ya, makanya apa? Arahkan mereka untuk menyimpan nomor saya dan arahkan segera mereka kenalan dengan saya 1 kali 24 jam. Supaya kesananya itu nanti mereka bisa mudah untuk konsultasi. Kalau ada ilmu yang belum paham, langsung konsultasi dengan saya. Sehingga apa? Saya dan Anda itu bekerja sama. Untuk apa? Membantu 2 core leader aktif Anda ini supaya mereka itu juga bekerja dengan sistem, mereka juga fokus bangun kelebaran gitu loh. Ya, insya Allah dengan kerjasama yang kuat, solid, dan ini menjadi sebuah teamwork yang luar biasa, tim kerjasama yang sangat luar biasa, maka pipa generasi 1 kebentuk, pipa generasi 2 kebentuk, generasi 3 kebentuk, pipa generasi 4, pipa generasi 5, sampai pipa generasi 20 kebentuk, sehingga saluran pipanya jadi gitu loh. Ya. Nah, ini kan Anda ini sekarang kan punya 20 pipa kan yang belum menyambung semua kan. Ya, atau Anda sekarang tugasnya membangun lantai 1, lantai 2, lantai 3, 4, 5, sampai lantai 20 gitu. Ya, jadi saya ulangi, tolong semua core leader baru Anda, siapapun core leader baru Anda, untuk mempermudah jalur konsultasi, saya wajibkan Anda untuk mengarahkan core leader baru Anda itu meng-save nomor WhatsApp saya. Supaya mereka itu langsung 1 kali 24 jam itu perkenalan dengan saya. Untuk apa? Supaya kesananya itu mudah untuk konsultasi. Ya, sebutkan nama, kota, ya, dan salam kenal dengan saya. Ya, supaya mereka kenal dengan mentornya itu siapa. Supaya mereka tahu jalur konsultasinya itu harus ke siapa. Ya, sehingga Anda itu tidak sendirian mendampingi 2 core leader ini. Ada saya dan ada leader Anda gitu loh. Ya. Ya, ini tolong Anda betul-betul ya, mulai besok dan seterusnya ketika Anda punya core leader baru, jalur konsultasinya harus betul-betul diperkuat. Ya, caranya gimana? Kasih nomor WhatsApp saya supaya, dan harus disimpan di handphonenya supaya nanti saya bisa kontrol dengan mudah. Ya, terus arahkan mereka untuk kenalan dengan saya dan arahkan mereka kalau ada ilmu yang belum paham konsultasi dengan saya. Ya, nah itu yang keempat ya. Jadi Anda bangun kelebaran dulu, baru bangun kedalaman. Melebar dulu selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya, pokoknya sampai ketemu 2 core leader aktif. Kalau belum ketemu 2 core leader aktif, jangan berhenti melebar. Ya, jangan ngomongin kedalaman. Kalau belum ketemu 2 core leader aktif, jangan ngomongin kedalaman. Ya, kalau belum ketemu 2 core leader aktif di generasi 1 Anda masing-masing, jangan berbicara kedalaman. Ya, berbicara kedalaman itu kalau Anda sudah punya 2 core leader aktif di generasi 1 Anda. Ya, itu yang harus Anda perhatikan ya. Nah, ingat ya,
core leader itu ciri-cirinya dia punya impian yang kuat, punya inisiatif yang sangat tinggi, kemandirian yang sangat tinggi. Ya, dan jangan lupa Bapak Ibu harus betul-betul mengarahkan mereka untuk tahu jalur konsultasi dengan saya. Ya, dan harus kasih nomor WhatsApp saya dan harus kenalan dengan saya 1x24 jam. Supaya Anda itu tidak sendirian mendampingi dan mengajarkan mereka untuk bekerja dengan sistem dan membangun kelebaran. Ya. Nah, itu yang keempat ya, yang harus Anda perhatikan. Nah, sekarang yang kelima, ini yang poin penting yang nomor 5 sekarang. Nah, sekarang bagaimana caranya ya? Ya, untuk Anda itu supaya bisa mengamankan project ini day by day. Ya, maka nomor 5 ini Anda goals-nya itu mengamankan program harian. Jadi untuk membangun kelebaran tadi, ini kan tadi kan Anda bangun kelebaran. Ya, membangun kelebaran itu goals-nya itu mengamankan program harian Anda. Jadi program harian. Bagaimana hari ini itu lebih baik dari hari kemarin, lebih baik dari kemarin. Nah, itu moto Anda. Jadi moto core leader itu ini. Ya, kalau Anda nggak punya moto ini, maka akan sulit sekali Anda bisa membangun kelebaran. Jadi hanya dengan moto ini Anda itu bisa membangun kelebaran. Pokoknya Anda amankan program harian Anda. Jadi yang namanya core leader itu bukan program mingguan, bukan program bulanan, tapi program harian. Siapapun yang bisa memenangkan pertandingan harian, ya, jadi pertandingan Anda itu bukan pertandingan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, tapi pertandingan Anda itu setiap hari. Dan Anda harus menangkan itu. Artinya apa? Anda harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Itu kan artinya Anda itu memenangkan pertandingan hari ini, gitu. Ya. Nah, apa yang harus Anda amankan? Ya, ini ada 7 poin. Ada 7 poin yang harus Anda amankan dan evaluasi setiap hari. Anda amankan dan Anda evaluasi setiap hari. Supaya apa? Supaya Anda bisa memenangkan pertandingan Anda tiap hari. Ya, ingat ya. Jadi ibaratkan gini Bapak Ibu, goal 10 bulan itu harus dipecah menjadi goal harian. Jadi goal 10 bulan, ya sekali lagi, goal 10 bulan itu harus dipecah menjadi goal kecil-kecil gitu loh. Harus dipecah-pecah menjadi goal harian Anda. Kalau hariannya ketemu, maka mingguan ketemu. Kalau mingguan ketemu, pasti bulanan ketemu. Gitu loh. Bulanan ketemu, 10 bulan pasti ketemu. Lah kalau hariannya nggak ketemu, mingguannya nggak ketemu. Mingguan nggak ketemu, bulanan nggak ketemu, 10 bulan apalagi. Nggak akan ketemu. Ya, maka 7 poin ini benar-benar Anda harus amankan dan evaluasi setiap hari pergerakannya. Terutama di poin pertama. Ya, kita akan masuk poin pertama ya. Jadi ini kuncinya di nomor 5 ya. Tadi Bapak Ibu step by step-nya apa? Paham ya tadi ya? Mindset pertama harus bekerja membangun aset. Kedua, harus bekerja dengan sistem. Ya, itu yang harus Anda pahami betul-betul Bapak Ibu, ya. Nah, sistemnya apa? Ya kan 7 langkah sukses sama 5 kebiasaan core leader, ya. Terus apa yang keempat? Bangun kelebaran sama setelah itu bangun kedalaman. Nah, supaya bangun kelebaran Anda aman, maka Anda harus mengamalkan program harian Anda. Jadi kelebaran itu hanya bisa diamankan. Anda bisa ngajak 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 20, 30 itu kalau Anda mengamankan program harian ini. Kalau Anda tidak mengamankan program harian Anda, jangan harap Anda bisa bangun kelebaran. Ya, Anda akan sulit sekali bangun kelebaran. Ya, oke kita mulai poin 1. Ya, poin 1. Apa poin 1? Yaitu bangun 10 warm market tiap hari. Nah, ini poin 1 ini menentukan segala-galanya. Anda lemah di sini, maka poin 2 sampai nanti poin 6 pasti lemah. Ya, sampai poin 7 lemah semua ini. Ya, kuncinya di poin 1 ini. Kalau Anda bisa mengamankan ini 10 warm market tiap hari, maka akan mudah poin 2, mudah poin 3, mudah poin 4, poin 5, poin 6, poin 7.
Nah, makanya apa? Untuk mengamankan poin 1 ini, sekali lagi, BBS itu memberikan 10 teknik BBS gitu loh. Ya, 10 teknik BBS untuk mengamankan ya 10 uang market tiap hari gitu loh. Ya. Jadi Anda harus betul-betul evaluasi ya untuk mengamankan 10 uang market tiap hari. Caranya Anda pelajari 10 teknik BBS yang terdiri dari 9 teknik gratisan ya dan 1 teknik berbayar. Teknik berbayar di grup Facebook. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, makanya tolong Anda pelajari rekaman training BBS hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu kemarin yang sudah saya berikan kepada Anda. Ya, saya sudah memberikan semuanya 10 teknik BBS. Tinggal Anda lihat rekamannya, Anda catat, Anda praktekkan, yang belum jelas Anda konsultasikan dengan saya. Ya. Nah, ini Anda evaluasi terus tuh. 10 teknik ini Anda evaluasi pergerakan tiap harinya. Ya, kalau Anda hari ini tidak evaluasi gitu loh, dan Anda hanya perkutat di 1-2 teknik aja, maka akan sulit sekali untuk mengamankan 10 market ini Bapak Ibu. Ya, buat yang baru tolong lihat rekamannya ya. Lihat rekaman dari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Supaya Anda tahu 10 teknik BBS. Ya, supaya Anda mengerti 10 teknik BBS itu seperti apa. Ya, Anda catat rekamannya, Anda praktekkan, yang belum jelas Anda konsultasikan dengan saya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi 10 teknik ini betul-betul Anda harus pelajari dan praktekkan dan Anda harus ya di luar kepala ini. Ya, Anda pelajari dan Anda praktekkan, yang belum jelas Anda konsultasikan dengan saya. Nah, ini. Ya, jadi ini kalau ini nggak Anda amankan Bapak Ibu, sulit sekali untuk mengamankan poin 2, poin 3, keempat, dan seterusnya. Kuncinya di poin 1 ini. Bisa nggak Anda mengunci, mengamankan 10 market tiap hari? Ya, ya sekali lagi teknik digital marketing itu tidak mengenal respon prospek, tidak mengenal reaksi prospek. Mau yes, mau no nggak penting, itu nomor 2 juta. Ya, mau yesnya sedikit, mau no-nya banyak, itu nggak penting nomor 2 juta. Yang penting ini, Anda harus mampu membangun 10 market tiap hari. Ya, dengan 10 teknik BBS ya. Oke, itu poin 1 ya. Tolong Anda betul-betul evaluasi ini ya. Evaluasi dan amankan pergerakannya tiap hari. Ya. Ini karena apa? Karena ini kunci segala-galanya Bapak Ibu, harus bisa Anda amankan. Kalau Anda cuma punya 2 uang market, 3 uang market, sangat sulit Bapak Ibu untuk mengamankan poin 2, poin 3, dan seterusnya. Ya, itu. Oke, sekarang masuk poin 2. Ya, poin 2. Poin 2 apa Bapak Ibu? Bangun presentasi minimal 5 uang market tiap hari. Tuh kan. Kalau Anda hari ini bangun 2 uang market tiap hari, 3 uang market tiap hari, 4 uang market tiap hari, lah terus gimana Anda bisa bangun presentasi minimal 5 uang market tiap hari? Nggak akan mungkin Bapak Ibu, gitu loh. Ya, tapi kalau Anda punya 10 uang market tiap hari, maka Anda akan mudah sekali menaklukkan poin 2 ini, gitu loh. Ya, ini makanya Pak, poin 1 tadi itu segala-galanya Bapak Ibu. Itu penting banget. Anda harus bisa mengunci itu 10 market tiap hari. Ya, Anda betul-betul pelajari ya 10 teknik BBS yang sudah kita ajarkan di privat dari Selasa Kamis Sabtu. Nah, itu. Nah, yang saya tekankan di presentasi ini adalah apa? Pertama, Anda harus presentasi satu-satu. Jangan gerudukan. Ya, harus ada presentasi satu-satu karena ini teknik funneling. Ya, dan yang kedua, harus pakai presentasi BBS, jangan pakai presentasi sendiri-sendiri. Ya, harus pakai cara presentasi BBS. Ya, kenapa? Karena presentasi BBS ini Anda tinggal copy paste. Tinggal salin tempel. Ya. Ya, makanya Anda harus punya skill bisa copy paste, salin tempel. Tinggal ganti nama sama nomor impian prospek saja tugas Anda, ya. Dan penekanan saya ketiga di poin presentasi ini adalah apa? Ingat, presentasi BBS ini kita buat itu untuk men-screening dari awal, menyeleksi dari awal mana yang harus
Anda lanjutkan, mana yang harus Anda hentikan. Siapa yang harus Anda lanjutkan? Orang-orang yang mengikuti alur presentasi BBS. Alur presentasi BBS. Nah, ini Anda lanjutkan. Siapa yang harus Anda hentikan? Orang-orang yang ribet, rewel, resek, ya, tidak mau ya mengikuti ya alur cara presentasi BBS. Ya, jadi presentasi BBS itu kita buat memang sengaja kita buat untuk men-screening, untuk menyeleksi dari awal ya, atau menyeleksi di tengah atau menyeleksi di akhir, mana yang harus Anda lanjutkan, mana harus Anda hentikan. Ya. Nih, yang harus Anda lanjutkan itu siapa? Yaitu orang yang ngikutin alur presentasi BBS. Nah, yang tidak boleh Anda lanjutkan itu siapa? Ya orang-orang yang ribet, rewel, reset, tidak ngikutin alur presentasi BBS. Gitu loh. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Jadi ketika Anda presentasi itu harus Anda ingat ini, bahwa presentasi BBS itu kita buat itu untuk menyeleksi dari awal. Menseleksi dari awal, menyeleksi di tengah, menyeleksi di akhir. Mana yang harus Anda tetap lanjutkan, mana harus Anda hentikan. Itu. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Ya. Dan ketika Anda presentasi, Anda harus ingat ini, ya. Apapun jawabannya itu nggak penting. Ya, apapun reaksi prospek ya, mau yes, mau no, itu nggak penting, nomor 2 juta ya. Jadi sekali lagi, teknik digital marketing itu tidak mengenal reaksi prospek, respon prospek, mau yes atau no nggak penting ya. Anda tetap sukses 10 bulan. Anda tetap sukses 10 bulan, Anda tetap dapat passive income 100 juta per bulan, Anda tetap dapat semua reward. Kalau Anda mengerti ini gitu. Ya, jadi apapun reaksi prospek, mau yes atau no, itu nggak penting. Ya, Anda tetap sukses 10 bulan. Ya, jadi sekali lagi ketika Anda presentasi itu Anda harus paham ini. Ya, tugas Anda itu hanya presentasi. Masalah yes atau no itu bukan wilayah Anda, itu wilayah yang kuasa. Makanya apapun reaksinya itu bukan urusan Anda lagi. Itu sudah hak prerogatif yang kuasa gitu. Ya, jangan sampai Anda mengambil alih yang kuasa gitu loh, ya. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda presentasi itu mengerti ini, itu Anda akan fun gitu loh, Anda akan happy gitu loh. Ya kenapa? Karena Anda sudah tahu bahwa mau yes atau no Anda tetap sukses gitu loh. Ya, tugas Anda itu apa sekarang? Yaitu bangun presentasi minimal 5 market. Cuma itu tugas Anda. Ya karena apa? Mau yes atau no Anda tetap sukses 10 bulan. Itu yang harus Anda perhatikan. Ya. Nah, jadi artinya ini menjadi kabar gembira buat Anda gitu loh. Ya, yang terpenting Anda bergerak tiap hari bangun 10 market, bergerak tiap hari presentasi 5 market, titik. Masalah hasil itu udah urusan yang kuasa. Masalah yes no itu urusan yang kuasa, yang di atas. Itu urusan Tuhan, bukan urusan Anda. Tugas Anda itu cuma memaksimalkan ikhtiar Anda. Ikhtiar Anda itu apa? Yang bangun market tiap hari 10, bangun presentasi 5 market tiap hari, titik. Cuma itu aja tugas Anda. Ya. Mau hari ini yang kuasa meletakkan orang ini macet, orang ini ribet, orang ini minat, itu mah itu semua sudah diatur sama yang kuasa, Bapak Ibu, ya. Itu bukan wilayah Anda lagi. Itu harus Anda perhatikan tuh poin 2 ini, ya. Jadi Anda harus paham ya bahwa cara presentasi BBS itu kita buat itu untuk men-screening, untuk menyeleksi dari awal mana harus Anda lanjutkan, mana harus Anda hentikan. Ya. Contoh misalkan nih ada lagi presentasi kok ditanya gitu loh. Di awal ditanya, di tengah ditanya, di terakhir ditanya. Nah kalau Anda ikutin alur prospek, nanya A, Bapak Ibu jelasin A, nanya B, Bapak Ibu jelasin B, nanya C, Bapak Ibu jelasin C, maka 1000% nggak akan join Bapak Ibu. Dan ujung-ujungnya pasti debat. Artinya itu apa? Buang-buang waktu, buang-buang energi gitu loh. Ya, buang-buang waktu, buang-buang energi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hari ini
ya dapat pertanyaan di awal, di tengah, di akhir. Jawabannya begini. Oke, baik Bu Joko, oke baik Pak Bu Siti. Ya, nanti saya akan jelaskan di presentasi selanjutnya. Nah, habis itu Bapak Ibu tarik lagi ke alur cara presentasi BBS. Jadi setelah ngomong begitu di chat, Bapak Ibu tarik lagi ke alur cara presentasi BBS. Nggak ngikutin, hentikan. Nggak ngikutin alur cara presentasi, hentikan. Ganti uang market kedua, ganti uang market ketiga, ganti uang market keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, saya harap sampai poin 2 ini mengerti ya. Jadi ketika Anda presentasi, ingat, ya, presentasi ini, ya, apapun jawabannya, mau yes atau no, mau negatif, mau positif, mau melecehkan atau tidak, menghina atau tidak, ya itu nggak penting, itu nomor 2 juta. Apapun reaksi mereka, mau positif, negatif, menghina atau tidak, Anda tetap sukses 10 bulan, Anda tetap dapat passive income 100 juta per bulan, Anda tetap dapat semua reward. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Bahkan nih ya Bapak Ibu ya, kalau Anda mau hitung, misal, ini misal nih, untuk dapat 1 miliar, tiap bulan, 1 M tiap bulan, ini syaratnya itu Anda harus presentasi 1.000 orang. Itu kan artinya 1 M dibagi 1.000 kali presentasi. Sama dengan berapa? Sama dengan 1 juta, Bapak Ibu. Jadi setiap Anda presentasi, itu nilainya 1 juta. Tapi bukan dikasih ke Anda cash, tapi ditabung dulu. Ditabung dulu Anda hari ini presentasi berapa? 5. Ya berarti dapat 5 juta hari ini sebetulnya Anda. Ya karena di sini mau jawabannya yes atau no itu nggak penting. Yang penting Anda presentasi 1.000 kali. Kalau Anda presentasi 1.000 kali, maka itu artinya 1 kali presentasi nilainya 1 juta. Dan nanti di bulan ke-10 atau 12, tabungan Anda itu bisa diambil. Berapa? 1 miliar. Kenapa 1 juta dikali 1.000 sama dengan 1 miliar? Nah, coba kalau memang betul-betul dikasih cash di awal, wah saya yakin Anda itu pasti semangat sekali. Bahkan sehari bisa presentasi 200 orang, sehari bisa presentasi 100 orang. Kenapa? 1 kali presentasi dikasih 1 juta, coba. Ya. Nah, cuma masalahnya kan 1 jutanya itu kan bukan ditaruh di awal, tapi di akhir nanti di 10 sampai 12 bulan. Artinya kan Anda tabung dulu gitu loh. Anda tabung dulu. Ya, coba bayangin Bapak Ibu. Anda setiap presentasi itu dapat 1 juta. Ya, kira-kira enak atau enak banget? Wah, enak banget Bapak Ibu. Ya kenapa? Mau nolak, mau join Anda dapat 1 juta, coba bayangin. Ya, mau nolak atau join Anda tetap dikasih 1 juta sama perusahaan gitu loh. Ini contoh aja ya, contoh aja. Supaya Anda memahami bahwa tugas Anda itu cuma presentasi gitu loh. Nilai presentasi Anda itu sangat luar biasa keren. Kenapa? 1 kali presentasi itu 1 juta. Kenapa? Kalau Anda hari ini dikasih syarat ini untuk dapat 1 M per bulan, syaratnya harus Anda presentasi 1.000 kali. Presentasi 1.000 kali. Ya, mau yes atau no, pokoknya 1 kali presentasi itu 1 juta. Tapi apa? Anda harus tabung dulu, gitu loh. Nah, pasti Anda tiap hari akan semangat tuh kalau Anda mengerti ini, mengerti permainannya ini gitu loh. Wah, alhamdulillah dapat 5 juta hari ini, walaupun saya tabung dulu. Wah, keren kan? Orang lain di luar sana nggak sulit sekali nabung 5 juta. Lah Anda cukup presentasi 5 kali, uang market Anda sudah nabung 5 juta, Bapak Ibu. Besok presentasi 5 lagi, nabung 5 juta. Orang lain udah nabung 100 ribu, 200 ribu aja belum tentu bisa tiap hari. Lah Anda nabung 5 juta tiap hari. Besok presentasi 5 lagi, nabung 5 juta lagi. Lakukan terus itu setiap hari, sampai Anda presentasi 1.000 kali gitu loh. Nah, ketika Anda presentasi 1.000 kali, apa yang terjadi? Wah, generasi 1 Anda ini sudah luar biasa banyak gitu loh. Ya, banyak sekali. Sekarang saya tanya Pak Satrio. Pak Satrio dapat 80 orang itu presentasi berapa orang, Pak? Ada Pak Satrio nggak malam hari ini? Halo, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada Pak Satrio ya? Ada nggak sih Pak Satrio? Mau lagi jualan kali ya? Lagi jualan PPOB kayaknya. Ya. Nah, saya tanya yang di bawahnya deh. Bawahnya itu kalau nggak salah itu Pak Hamdan ya. Halo Pak Hamdan, ada nggak Pak Hamdan?
Malam Pak Hamdan. Halo. Ada Pak Hamdan nggak? Nggak ada juga. Malam juga. Ada Pak Hamdan? Pak Satrio ada Pak itu. Pak Satrio ada? Ada, tapi mungkin lagi jualan tuh. Oh gitu. Ada Pak Satrio, presentasinya berapa orang Pak Satrio? Dapat 80 orang itu Pak. Ya, saya pikir belum nyampe 1000 itu. Ya, belum nyampe 1000. Ya, masih di bawah 500 itu pasti. Ya, dapat 80 orang. Bayangkan kalau Anda sudah presentasi 1000 kali. Berapa generasi satu Anda? Saya pikir lebih dari 100 itu. Lah kalau Anda punya generasi 100 orang, masa sih nggak ketemu dari 100 nggak ada yang 2 core leader aktif? Ya. Lah wong saya saja itu generasi satu saya hampir mencapai 75 ya, hampir 80-an lah kurang lebih. Itu sudah ada 12 core leader. 12 core leader aktif. Ya, 12 core leader aktif gitu loh. Ya, kalau Anda hari ini punya 100, kalau hanya membangun 2 core leader aktif ya gampang Ibu. Ya, tapi kalau Anda cuma sponsori 10, sponsori 20, ya mungkin aja Anda kan ketemu 2 core leader aktif. Tapi kalau Anda hari ini mensponsori 30, 40, 50, 60, 70, 80, Anda akan mudah sekali membangun core leader aktif di generasi satu Anda masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi pahami Bapak Ibu, 1 kali presentasi nilainya berapa? 1 juta, bayangin. Ini sudah angka yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, gimana caranya nabung 5 juta tiap hari? Presentasi 5 buah market tiap hari. Lakukan sebanyak 1000 kali. Pasti Anda akan ketemu banyak core leader di generasi satu Anda. Ya, dari sekian generasi satu Anda pasti akan ada sekian banyak orang yang menjadi core leader aktif di generasi satu Anda masing-masing. Lah kalau ini diduplikasi sama generasi 1 sampai generasi 20 Anda, wah, Anda tinggal ngitung saja nanti bonus Anda berapa itu. Ya, sangat besar sekali Bapak Ibu. Ya, untuk duplikasi 10 aja itu Anda kemarin berapa itu? Baru generasi 7 aja itu udah 10 juta, woy. 10 juta core leader kan. Kali 500.000 saja kan sudah 1 miliar tiap bulan dari PPOB saja gitu loh. Ya, poin 2 paham ya Bu ya? Nah, tolong Anda betul-betul perhatikan poin 2 ini. Anda evaluasi pergerakannya tiap hari. Ya, Anda evaluasi pergerakan tiap hari, apakah ya Anda sudah presentasi 5 buah market tiap hari atau belum? Itu yang terpenting. Dan apakah Anda presentasinya pakai cara presentasi BBS? Dan apakah Anda itu presentasi satu-satu? Dan apakah Anda mengerti bahwa reaksi prospek itu nggak penting? Karena pasti reaksinya itu pasti ada 3. Ada yang minat, pasti 3 nanti Bapak Ibu. Pasti 3. Ada yang minat, ada yang macet, ya, ada yang ribet, ya. Pasti 3, nggak akan jauh-jauh dari sini. Ya, nggak akan jauh-jauh dari 3 ini. Ya kalau nggak minat ya macet, kalau nggak macet ya ribet gitu loh. Ribet, resek, rewel gitu loh. Macet sama ribet itu beda ya. Kalau macet itu masih ada 50-50 ya. 50% join, 50% menolak gitu loh. Kenapa macet? Mungkin dia lagi dipanggil suaminya, mungkin lagi ngurus anaknya, mungkin ada pekerjaan lain sehingga presentasinya tidak bisa dilanjutkan lagi. Ya, tapi kalau yang namanya ribet itu ya itu tadi ribet rewel itu nggak mau ngikutin alur presentasi BBS. Ya pokoknya ribet itu apa? Ciri-cirinya tidak ngikutin alur presentasi BBS. Ya tidak ngikutin alur ya ini cara presentasi BBS. Itu ciri-ciri orang yang ribet rewel. Nah ini 1000% nggak join. 1000% nggak join. Ya. Nah ingat Bapak Ibu yang minat Bapak Ibu masukin kemana? Minat kalau dia sudah daftar ya masukin tim inti, kalau yang ada jeda masukkan super tim BBS. Super tim BBS. Ya, kalau macet masukin ke project iklan baris PPOB. Ya, kalau yang ribet masukin siaran baru.
Nah, udah kan ada pos-posnya masing-masing, ada kolam ikannya masing-masing. Yang minat ada jeda masukin kolam ikan seperti BBS. Ini grup WhatsApp maksudnya ya. Ini grup WhatsApp seperti BBS. Ini grup WhatsApp Project dan Baris PPOB. Ya, ini siaran baru ya. Ya, jadi ingat nih ya, ada kolam ikannya masing-masing ya. Kalau minat dia jeda itu maksudnya tidak langsung transfer ya. Ya transfernya mungkin bisa sore, dia janji sore atau malam atau besok pagi atau 2 hari lagi, 3 hari lagi itu namanya jeda. Nah ini orang-orang seperti ini masukkan ke grup WhatsApp seperti BBS. Nah yang macet ya Anda masukkan ke grup WhatsApp Project Lembaris PPOB. Ya kalau yang ribet, rewel, resep masukin syarat baru. Ya udah selesai. Cuma itu aja yang harus Anda perhatikan di poin 2 ini. Ya. Makanya Anda harus punya grup WhatsApp seperti BBS dulu, harus punya grup WhatsApp Project Lembaris PPOB dulu, harus punya siaran baru dulu. Ya semuanya sudah ada video tutorialnya, tinggal Anda pelajari semuanya. Ya grup WhatsApp maupun siaran baru. Oke, sekarang kita masuk poin 3. Ya, kalau poin 2 lancar, pasti poin 3 lancar. Ya, kalau poin 2 nggak lancar, maka poin 3 pasti juga nggak lancar. Ya, poin 3 itu apa, Bapak Ibu? Anda follow up ya orang-orang yang minat tapi belum transfer atau jeda tadi belum transfer. Ya, pasti ini ada jeda gitu loh. Nah, ketika Anda follow up, ini yang paling penting itu adalah apa, Bapak Ibu ini ya, poin-poin follow up ini. Ya. Follow up itu harus pakai bank data cara follow up BBS. Itu yang pertama saya tekankan ke Anda, jangan pakai follow up Anda sendiri-sendiri. Harus pakai follow up BBS. Semuanya ada di bank data follow up BBS. Follow up BBS. Terus follow up itu hari ke-2, hari ke-5. Ya. Karena kalau Anda follow up itu nanti hari ke-6 ya percuma gitu loh. Makanya Anda harus follow up hari ke-2 sampai hari ke-5. Ya, karena ini adalah apa ya? Untuk terus menjaga mereka itu supaya ingat mereka itu punya janji mau transfer sore atau malamnya atau besok pagi atau dan 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Karena kalau Mbak Ibu nggak follow up 2 kali 24 jam tuh mereka itu sudah lupa kalau mereka itu punya janji mau transfer gitu loh. Ya, wong di follow up aja kadang kala belum transfer, apalagi nggak ada follow up ya sudah selesai, nggak akan pernah transfer selamanya, Mbak Ibu. Ya, ini yang harus Anda perhatikan ketika Anda follow up ya. Nah, ketika hari ke-5 mereka hari ini belum transfer, arahkan. Jadi misalkan hari ke-5 nih. Hari ke-5 mereka belum transfer, arahkan jadi agen PPOB. Ya, ini. Itu harus Anda lakukan tuh. Ya, kalaupun toh mereka nggak mau jadi agen PPOB, ya sudah olah aja di grup seperti BBS. Kalau mereka keluar dari grup WhatsApp seperti BBS, ya sudah, ya PPOB masukkan ke siaran baru. Pokoknya kalau keluar masukkan siaran baru. Ya keluar dari grup WhatsApp tim inti, keluar grup WhatsApp seperti BBS, Project Lembaris PPOB, masukkan siaran baru bersama dengan orang-orang yang ribet-ribet resek-resek tadi. Ya, itu poin 3 yang harus Anda perhatikan. Ya. Nah, sekarang masuk ke poin 4. Ya. Nah, poin 4 adalah apa? Arahkan mitra baru dan mitra lama Anda untuk ikut program percepatan sukses 10 bulan atau jadi core leader. Karena apa? Hanya core leader ini yang bisa menyelesaikan bisnis ini nyampe garis finish, Bapak Ibu. Hanya core leader yang bisa nyampe garis finish. Ya, karena core leader ini adalah orang-orang yang bekerja dengan sistem, gitu loh. Orang-orang yang tidak bekerja dengan sistem, ya tadi cepat atau lambat pasti berhenti, gitu loh. Itu Anda sudah harus tahu. Anda nggak usah kaget, nggak usah hari ini nanti bingung, nggak usah khawatir. Pokoknya kan Anda punya mitra baru, dia tidak bekerja dengan sistem, tinggal nunggu waktu. Cepat atau lambat pasti berhenti di bawah Anda, pasti berhenti di bisnis ini. Ya, jadi Bapak Ibu arahkan mereka untuk ikut program percepatan sukses 10 bulan untuk jadi core leader. Ya, supaya mereka bisa nyampe garis finish dengan cara apa? Bekerja dengan sistem.
Nah, sekarang Anda gimana caranya mengarahkan mereka itu gimana caranya? Anda harus japri dan telepon via WhatsApp atau telepon biasa. Nah, nah, apa yang harus Anda jelaskan kepada mereka? Kasih ke mereka ada 3 kekuatan, ya, 3 kekuatan program percepatan sukses 10 bulan. Ya, ini harus dikasih tahu kepada mereka via telepon. Jangan cuma lewat japri atau lewat chat WhatsApp, tapi Anda betul-betul telepon mereka. Kekuatan pertama ini bergaransi, ya, bergaransi khususnya di promosi di grup Facebook berbayar. Nah, ini bergaransi. Artinya apa? Ini benar-benar program yang tidak merugikan sama sekali mitra baru atau mitra lama Anda. Kenapa? Kalau mereka sampai 2 minggu tidak bisa ngajak 2 orang, uang 25.000-nya kan Bapak Ibu kembalikan gitu loh. Ya. Dan Anda jangan merasa apa ya, istilahnya rugi gitu mengembalikan 25.000 gitu loh. Ya kenapa? Ya karena itu nantinya itu akan menjadi aset Anda juga gitu loh. Ya sebetulnya bukan 25.000 loh, Anda kan dapat bonus sponsor berapa 10.000. Anda dapat bonus level berapa 500 ya. Sebetulnya Anda sudah dapat 10.500. Berarti sebetulnya Anda itu cuma mengembalikan berapa? Ya cuma mengembalikan 14.500. Ya. 14.500 tuh ketika mereka misal ya kan 2 minggu ngajak 2 orang. Tapi ini juga harus ada ketentuan, mereka harus laporan tiap hari sama Anda selama 14 hari. Sehari aja mereka nggak laporan nih, gitu loh. Sehari aja itu langsung gugur itu program garansinya. Ya, kasih tahu mereka itu. Yang kedua, sudah ada strateginya, sudah ada cara strategi ya atau teknik yang sangat teruji. Maksudnya sangat teruji itu artinya apa? Yang gaptek itu bisa gitu loh. Ya, jadi artinya apa? Kasih tahu mereka bahwa untuk sukses 10 bulan itu udah ada caranya, sudah ada strateginya gitu loh. Udah ada teknisnya yang sangat teruji, artinya bisa dijalankan oleh yang gaptek gitu loh. Jadi kalau yang gaptek aja bisa, maka mereka juga pasti bisa. Jadi kita menginginkan mitra baru Anda itu punya kepercayaan diri yang tinggi, keyakinan yang tinggi bahwa untuk ikut sukses 10 bulan ini, mereka itu bisa gitu loh. Kenapa bisa? Ya karena yang gaptek itu juga bisa gitu loh. Ya, yang nggak bisa copy paste aja bisa gitu loh. Itu ya. Nah yang ketiga, 3 kekuatannya itu Pak, ada mentornya, ada pelatihnya. Jadi untuk sukses 10 bulan itu ada pelatihnya. Ya, ada hari ini mentornya ya yang akan mendampingi sampai sukses gitu loh. Ya bukan hanya mendampingi, mengajarkan juga, mendampingi dan mengajarkan sampai sukses gitu loh. Nah, sekarang Anda bayangkan, Anda mau milih hari ini belajar nyetir mobil, itu belajar sendiri atau di samping Anda itu ada yang ngajarin nyetir mobil. Nah, kira-kira lebih cepat mana? Lebih cepat hari ini diajarin pelatih nyetir mobil atau belajar sendiri? Ya. Anda mungkin belajar sendiri bisa, cuma berdarah-darah Bapak Ibu. Anda dikasih mobil terbaik, cara nyetir terbaik, terus Anda diarahkan di jalan raya, Anda pasti nabrak-nabrak Bapak Ibu. Tapi bandingkan kalau Anda hari ini sama-sama dikasih mobil terbaik, cara terbaik, terus didampingi sama mentor atau hari pelatih yang betul-betul sudah berpengalaman di sana. Ya Anda akan tenang dan mudah sekali menaklukkan bisnis ini gitu loh. Ya. Itu karena apa? Karena ada mentor atau pelatihnya. Ya, seperti Anda belajar hari ini renang, ya kan? Lah dalamnya kolam renang itu 3 meter, ya. Nah, terus Anda belajar sendiri, tenggelam Bapak Ibu yang ada. Anda kan belum bisa renang, terus Anda belajar sendiri, tenggelam yang ada. Walaupun dikasih cara terbaik renang. Nah, kalau Anda belum renang, Anda belajar renang sendiri, di kedalaman 3 meter, ya Anda tenggelam Bapak Ibu. Tapi bandingkan kalau ada mentor pelatihnya, Anda tenggelam itu langsung ditolong gitu loh sama mentornya, sama pelatihnya, langsung terjun ke kolam renang menyelamatkan Anda sekalipun Anda tuh
mau tenggelam gitu loh. Ya. Nah, 3 kekuatan ini Bapak Ibu kasih tahu ke mitra baru, mitra lama Anda, yakinkan mereka lewat telepon bahwa program inilah yang akan menjamin mereka itu bisa sukses di CIMO. Ya, karena kalau mereka nggak jadi core leader, Anda kan sudah tahu resikonya. Mereka nggak akan nyampe garis finish. Mereka nggak akan pernah sukses. Seperti tadi, orang disuruh bikin saluran pipa, bikin gedung lantai 1 sampai 20, lah ini malah bikin apa? Malah ngangkut air dari pegunungan sampai desa. Ya, itu. Ya nggak akan mungkin bisa Bapak Ibu, gitu loh. Ya. Ya, jadi cara kerjanya itu Anda mau jadi pengusaha atau jadi karyawan. Kalau karyawannya yang bangunnya, ya, tapi begitu jadi gedung lantai 1, lantai 20 punya siapa? Apakah yang jadi tukang bangunan kan enggak. Anda mau pilih jadi mana? Tukang bangunannya atau jadi pengusahanya? Ya, kalau pengusaha gimana ya? Dia memang fokus bangun sistem. Bagaimana memastikan gedung lantai 1 sampai 20 jadi. Ya memang dia ngeluarin modal. Dia ngeluarin hari ini semuanya untuk memastikan gedung lantai 1 sampai 20 jadi. Lah kalau Anda kan tinggal bagaimana ya jadi tukang bangunannya membangun gedung lantai satunya pengusaha tadi. Nah sekarang tinggal milih Anda mau jadi pengusahanya tukang bangunannya. Atau Anda memilih tadi bangun saluran pipa atau ngangkut air pakai ember, tinggal Anda pilih yang mana. Ya, pilihan kan di tangan Anda. Mau bekerja dengan sistem atau bekerja tidak pakai sistem. Anda bekerja membangun aset atau bekerja untuk uang, itu pilihan di tangan Anda. Dan Anda sudah tahu risikonya masing-masing. Ya, mana yang akan sukses, mana yang akan berhenti atau pasif, Anda sudah tahu jawabannya. Ya, itu. Jadi poin 4 ini yang Anda harus perhatikan adalah apa? Anda harus japri dan telepon ke mitra baru Anda atau mitra lama Anda, kalau mereka betul-betul ingin mewujudkan impiannya 10-12 bulan ke depan, ingin sukses 10-12 bulan di CIMO, harus ikut program percepatan sukses 10 bulan di CIMO. Harus jadi core leader titik. Nggak bisa mereka jadi member biasa, nggak bisa mereka jadi mitra baru biasa. Harus naik level menjadi core leader. Core leader. Hanya core leader lah yang akan memastikan nyampe garis finish. Karena core leader itu bekerja dengan sistem. Ya, core leader itu bekerja dengan sistem. Mereka fokus melakukan 7 langkah sukses, melakukan 5 kebiasaan core leader. Kalau member biasa, mitra biasa, diarahkan untuk melakukan 7 langkah sukses, 5 kebiasaan core leader ya hanya sekedar angin lalu aja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, hanya dibaca doang. Ya, artinya ya impiannya nggak kuat gitu loh. Artinya dia nggak peduli sama impiannya, itu aja. Ya, tapi kalau orang yang peduli sama impiannya, punya alasan yang kuat, ya begitu kasih tahu caranya, bekerja dengan sistem, langsung on sistem gitu loh. Nggak pakai nunda lagi, nggak pakai banyak alasan. Langsung action, all out gitu loh. Ya. Oke, kita masuk poin 5. Ya, poin 5 ini penting sekali. Ini penting sekali. Yaitu apa? Anda harus laporan ke sponsor ya, core leader aktif. Sponsor core leader aktif. Ya, ingat dulu ya, sponsor core leader aktif dan grup WhatsApp sukses 10 bulan. Nah, ini. Kenapa Anda harus laporan? Supaya Anda itu punya bahan evaluasi. Jadi laporan itu sebetulnya bukan untuk ya gaya-gayaan core leader aktif Anda atau gimana. Tapi ini sebetulnya untuk membantu Anda itu supaya Anda bisa evaluasi. Apakah ya Anda itu lebih baik atau enggak hari ini. Jadi apa? Anda itu bekerja itu by data gitu loh. Ya, jadi kalau Anda hari ini bekerja bangun bisnis itu enggak pakai data, berarti Anda itu ngasal gitu loh. Hanya mengawang-awang gitu loh. Ya, hari ini presentasi berapa orang ya. Hari ini yang minat berapa orang, yang macam. Nah, itu mengawang-awang, enggak Anda catat di dalam buku tulis. Enggak ada catat di dalam laporan Anda yang Anda kirim ke grup WhatsApp maupun ke sponsor call leader aktif Anda. Ya, jadi saya melihat Anda serius atau tidak itu di sini Bayu poin 5. Ya, jadi saya itu setiap hari memantau pergerakan grup WhatsApp sukses 10 bulan itu Bapak Ibu. Siapa yang bikin laporan, siapa yang enggak itu saya tahu.
Ya, siapa yang hari ini bikin laporan tiap hari, siapa yang tidak, itu saya tahu Bapak Ibu. Ya. Nah, orang-orang yang hari ini bikin laporan tiap hari di grup WhatsApp ataupun ke sponsor core leader aktifnya, artinya ini orang serius. Dia itu bekerja dengan data. Berarti dia betul-betul fokus evaluasi. Dia fokus mengamankan program harian. Kan tadi ceritanya kan mengamankan program harian. Program harian. Program harian, baik itu uang market, baik itu presentasi, baik itu follow up, baik itu mitra baru, mitra lama Anda, itu pergerakannya seperti apa. Nah, itu Anda harus rangkum di dalam laporan tiap hari Anda. Ya, makanya di sini Anda harus punya buku tulis khusus untuk bikin laporan. Yang nanti Anda pindahkan ke dalam grup WhatsApp sukses 10 bulan sama Anda kirim ke core leader aktif Anda, gitu loh. Gitu. Karena ingat tadi bergaransi kan, lah Anda sehari nggak laporan ke core leader aktif Anda, ya berarti gugur garansinya, gitu. Ya, gugur, ya. Nah nih, nah yang harus Anda laporkan itu poin apa? Yang pertama, ya, Anda bangun uang market berapa? Ya, hari ini Anda bangun uang market berapa? Nah, terus yang kedua, Anda presentasi berapa uang market? Ya, berapa uang market? Ya, Anda presentasi berapa market, terus ya, yang minat tapi belum transfer berapa? Ya, ini harus laporkan tiap hari. Yang keempat, yang macet ya atau tidak respon berapa? Ya, yang kelima, yang join berapa? Terus yang menolak berapa? Ya. Nah, ini Anda harus laporkan tiap hari, Bapak Ibu. Anda uang market berapa hari ini? Contoh, Anda uang market 10 misalkan. Ya, misal Anda di simulasi, Anda presentasi berapa hari itu? Ya, 5 misalkan. Nah, dari 5 presentasi ini, yang minat tapi belum transfer berapa? Ya, misalkan ada 2. Nah, yang macet, misalnya ya, ini yang macet misalkan 1 ya. Yang join 1, ya kan? Nah, yang nolak berapa? 1, ya kan 5. Anda presentasi 5 orang kan gitu loh. Ya, itu. Ya. Jadi Anda bangun uang market berapa? 10 gitu loh. Terus Anda presentasi berapa uang market hari itu? 5 gitu loh. Terus yang dari presentasi 5 uang market itu yang minat tapi belum transfer berapa? 2. Yang macet ya. Yang macet atau tidak respon 1, yang join 1, berarti sisanya 1 menolak gitu loh. Nah, menolak itu mungkin karena dia ribet, rese, rewel itu masuk kategori menolak. Ya, itu. Nah, jadi laporan ini penting. Sekalipun ya, mohon maaf ya, sekalipun Anda itu tidak punya uang market sama sekali, misalkan uang market Anda 0, itu saya tetap menghargai Anda. Daripada Anda presentasi uang market sekian orang, tapi Anda nggak bikin laporan. Saya lebih respect kepada Anda, sekalipun Anda nggak membangun uang market, presentasinya 0, akhir 0 semua berarti kan, tapi Anda tetap bangun laporan, itu artinya Anda itu evaluasi gitu loh. Ya, Anda itu mengerti, oh kenapa hari ini kok uang market saya 0 ya. Ya, presentasi saya 0 ya. 0 semuanya lah istilahnya. Nah, berarti kan Anda mengevaluasi itu. Kenapa itu? Ya. Jadi Anda balik lagi ke poin 1 tadi, uang market gimana itu? Presentasi gimana tuh? Follow up-nya bagaimana? Anda evaluasi semua. Sehingga Anda punya solusi gitu loh. Anda punya solusi apa yang harus Anda lakukan besoknya supaya uang market Anda itu minimal 10, presentasi 5 dan seterusnya gitu. Ya itu. Ya, jadi sekali lagi evaluasi itu buat Anda, bukan buat core leader aktif Anda, tapi buat Anda sekali lagi Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya Anda itu bisa evaluasi setiap hari, apakah hari ini lebih baik dari kemarin. Ya, jangan lupa Anda harus ada buku tulis ya untuk mencatat laporan tiap hari Anda yang nanti Anda tuangkan pindahkan ke grup WhatsApp sukses 10 bulan sama ke core leader aktif Anda, ya. Itu poin 5 ya. Jadi tolong sekali lagi pastikan semuanya bikin laporan setiap hari. Nah, laporan itu jam berapa? Jam 9 pagi. Jadi saya melihat Anda itu kadang-kadang masih laporan tuh jam berapa ya? Jadi malam sudah laporan gitu loh. Jadi pergerakan jam 9 pagi sampai
jam 9 pagi besoknya, jam 9 pagi besok, nah, itu Anda laporkan jam 9, misalkan jam nggak apa-apa lebih sedikit, jam 9 lebih 5 misalkan, atau jam 9 lebih 10 gitu loh. Ya, Anda laporkan jam 9 lebih 10 nggak apa-apa gitu loh. Ya, jangan Anda bikin laporan itu malam gitu loh. Padahal masih ada pergerakan pagi. Dari pagi sampai jam 9 pagi itu kan mungkin aja masih ada uang market. Mungkin ada aja yang join, mungkin ada yang macet, mungkin ada yang nolak Anda, mungkin ada lagi uang market Anda gitu loh. Ya. Artinya dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi itu masih ada banyak kemungkinan terjadi gitu loh. Masih banyak kemungkinan terjadi antara uang market, presentasi, minat, macet, join, menolak gitu loh. Nah, kalau Anda ini sudah bikin laporan malamnya, lah terus pagi gimana itu yang jam 6 sampai jam 9 pagi? Berarti nggak Anda laporkan. Ya, makanya laporan itu dari jam 9 pagi ya sampai jam 9 pagi besoknya gitu loh. Nah, besoknya Anda bikin laporan tuh di grup WhatsApp sama core leader aktif Anda itu jam 9 lebih 5 atau jam 9 lebih 10 atau jam 9 lebih 30 pun nggak masalah buat saya. Ya, Anda jam 9.30 pun nggak ada masalah. Atau Anda izin sama saya, Pak, mungkin saya tidak bisa bikin laporan pagi karena saya ada kerjaan misalnya. Saya nanti laporannya sore ya, Pak ya. Nah, itu nggak apa-apa karena Anda sudah informasi ke saya gitu loh. Nggak apa-apa Anda laporan sorenya gitu loh. Karena mungkin paginya itu Anda betul-betul sibuk luar biasa yang nggak mungkin ke Anda itu bikin laporan pagi jam 9 lebih 5 atau jam 9 lebih 10 atau jam 9 lebih 30. Nggak ada masalah, yang terpenting ada laporannya ke saya gitu loh. Ya, jangan ujuk-ujuk laporan sore lah. Anda dari pagi sampai jam 9 pagi ngapain? Ya, itu yang harus Anda hari ini perhatikan ya. Untuk bikin laporannya ya. Tolong kasih tahu semua core leader Anda bikin laporan semua ya. Ya, jadi mereka itu misalkan jadi core leader hari ini. Nah, buat laporannya kapan? Mulai bikin laporan itu, ya besoknya bikin laporan. Sekalipun masih nol juga nggak masalah. Yang penting kan membiasakan laporan, gitu loh. Ya, jadi misalkan dia bergabung hari ini Minggu core leader, berarti Senin harus sudah mulai bergerak. Berarti Selasa paginya. Jadi Senin pagi jam 9 sampai besok Selasa jam 9 pagi, itu jam 9 Selasa jam 9 lebih 5 atau jam 9 lebih 10 harus bikin laporan tuh core leader baru Anda. Sekalipun di situ nol semua. Enggak masalah, yang penting dia sudah tahu tugas kewajiban mereka bikin laporan tiap hari. Nah, itu poin 5 seperti itu ya. Jangan lupa ya, pada semua mitra barunya diarahkan seperti itu. Nah, sekarang poin 6. Ya. Poin 6 ini adalah poin kerjasama antara Anda sama tim Anda. Poin 6 itu tolong Anda cantumkan nomor WhatsApp Anda di kolom komen promosi ya ke grup gratisan dan berbayar. Jadi tolong betul-betul kerjasamanya ya, tolong kerjasamanya. Jadi tolong kerjasamanya ya, Anda cantumkan ya nomor WhatsApp Anda di kolom komen promosi ke grup Facebook gratisan dan grup Facebook berbayar. Ya, siapa yang harus Anda cantumkan komen ini? Yaitu yang satu garis sponsori dengan Anda. Anda ngajak A, ini satu garis sponsorisasi. A ngajak B, B ngajak C, C ngajak D. Ini namanya satu garis sponsorisasi dan seterusnya. Nah, itu Anda ya, tolong kerjasamanya untuk mencantumkan nomor WhatsApp Anda. Ya, ini. Nah, pakai apa? Pakai kode sandi. Kode sandinya itu ada pagar, ya pagar, terus ada titik 2, ada strip-strip. Contoh, misalkan kalau pagar, misalkan minat, 081221475032, misalkan, ya
pagar. Nah, pagar, misalkan pagarnya di belakang. Nah, gini. Berarti yang pagar-pagar ini artinya sponsor atau leader Anda yang membantu Anda untuk apa? Membangun wah market di grup Facebook gratisan sama berbayar. Jangan malah dipresentasi gitu loh. Karena mereka core leader Anda, sponsor Anda gitu loh. Ya, atau mau misalkan 081221475032 ya, tanda petik 2 ya. Terus sini strip-strip juga bisa. Anda tinggal pilih salah satu, minat 081221475032 strip ya, strip seperti ini. Nah, jadi kalau Anda tahu ada kode ini berarti orang ini sudah bergabung di grup bergabung di program percepatan sukses 10 bulan atau core leader atau sponsor core leader Anda, ya. Boleh nggak Pak di luar garis sponsori saya? Boleh, tapi Anda prioritaskan yang garis sponsorisasi dulu, baru Anda bantu yang lain. Gitu loh. Anda prioritaskan ini loh, satu garis sponsori Anda dulu. Anda kan ingin membantu mereka punya uang market tiap hari kan, ya. Punya uang market tiap hari 10 kan, targetnya kan bawa 10 uang market tiap hari. Nah, pastikan si A, si B, si C, si D ini mudah membawa uang market tiap hari dengan cara Anda bantu mencantumkan nomor WhatsApp mereka di kolom komen, ya, grup Facebook, ya, gratisan sama berbayar. Karena apa? Semakin banyak orang mencantumkan nomor WhatsApp di kolom komen grup Facebook, gratisan sama berbayar, itu akan bisa mengundang ya ketertarikan minat anggota-anggota di grup Facebook itu bahwa ini bisnis keren gitu loh, ini bisnis banyak peminatnya ya. Di situ ada gula, pasti di situ ada semut gitu loh. Artinya apa? Kalau di situ banyak orang minat, maka akan menarik orang-orang yang lain juga minat gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Ya, jadi poin 6 ini penting ya. Jadi ini namanya sukses berjamaah gitu loh. Ya, sukses berjamaah. Karena saling membantu antara Anda sama tim Anda. Nah, sekarang poin terakhir yaitu poin 7, yaitu apa? Ini yang paling penting menurut saya ya, bahwa yang saya terangkan ya tadi ya, strategi tadi itu cuma menentukan 20%. Ya, jadi sistem BBS itu menentukan 20%, 80%-nya itu tergantung apa sih Bapak Ibu? Doa restu orang tua Anda dan amal Anda, amal baik Anda tiap hari. Ya, amal baik apa? Yang pertama, itu Anda harus betul-betul perbaiki doa Anda. Doa itu harus khusyuk, serius, ya kan, untuk Anda sama tim BBS supaya mereka bisa sukses 10 bulan semuanya. Yang kedua, yaitu rasa syukur Anda. Bersyukur. Jangan pernah mengeluh dengan apapun yang diberikan oleh Tuhan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu Anda tidak boleh mengeluh. Ya. Apapun yang diberikan Tuhan pada Anda itu yang terbaik. Ya. Kalau Anda bersyukur, maka Anda akan ditambah income Anda, akan ditambah nikmat Anda, akan ditambah hari ini, ya semua yang diberikan pada Anda itu akan ditambah. Tapi kalau Anda kufur, ya risikonya ya Anda nggak kemana-mana, Bapak Ibu. Nah ini, yang ketiga itu apa? Anda bersedekah. Ya, itu apa sih Bapak Ibu bersedekah? Untuk melatih Anda supaya nggak sombong nantinya, untuk menolak bala Anda, supaya diberikan kelancaran kemudahan membangun bisnis ini. Ya semampu Anda. Yang penting di sini niat Anda, ya ikhlas untuk membantu orang. Semampu Anda. Anda mampunya berapa? 500 tiap hari, 1000 tiap hari. Semampu Anda. Ya, justru karena kondisi seperti inilah Anda harus sedekah. Untuk apa? Untuk mengundang rezeki-rezeki yang lain. Ya, untuk supaya Anda lancar berkah membangun bisnis ini gitu loh. Yang keempat apa? Ya, membina hubungan yang baik. Dengan siapa? Dengan orang tua Anda. Jadi Anda kalau mohon maaf kalau orang tuanya masih ada ya segera temui minta doa restu. Kalau nggak ada gimana ya doakan mereka gitu loh. Terus apa? Pasangan Anda. Terus apa? Anak Anda. Terus apa? Tetangga Anda.
Terus siapa lagi? Teman Anda. Terus siapa lagi? Ya, orang yang Anda temui. Ya, sekalipun nggak kenal ya, Anda harus berbuat baik. Yang penting Anda itu berbuat baik sama mereka. Orang lain berbuat jahat, jangan dibalas jahat. Kalau Anda orang lain berbuat jahat, Anda balas jahat, apa bedanya Anda dengan mereka? Ya, pokoknya Anda itu berbuat baik, itu keputusan Anda. Orang lain mau berbuat jahat, itu pilihan mereka, itu tanggung jawab mereka sama yang di atas. Ya, itu tanggung jawab mereka sama yang di atas. Anda itu berbuat baik. Titik ya, orang lain mau apa itu pilihan mereka. Jangan malah Anda ikut-ikutan berbuat jahat sama mereka gitu. Ya, jadi Anda coba cek sekarang evaluasi poin 7 ini. Jangan-jangan nih Anda sulit dapat mitra baru. Anda sulit punya core leader. Itu gara-gara poin 80%-nya ini Anda tidak perbaiki tiap hari. Ya. Kalau ini nggak Anda perbaiki yang poin 80% ini, maka dipastikan hubungan Anda sama yang di atas pun juga bermasalah, Pak. Ritualismenya Anda itu akan dipastikan bermasalah. Ya, kalau dalam Islam itu hablum minallah, hablum minan nasnya itu pasti ada masalah aja pokoknya di situ. Ya, yang saya terangin 80% ini kan lebih ke ya dua-duanya sebetulnya ya. Ya, dua-duanya hablum minan nas juga, hablum minallah juga gitu loh. Ya, hubungan antara dengan di atas sama sesama gitu loh. Ya. Nah, itu coba Anda evaluasi gitu loh. Karena apa? Yang namanya bisnis itu nggak melulu bisnis Bapak Ibu. Ya, 80% kesuksesan bisnis itu sekali lagi 80% itu karena ini Bapak Ibu. Berdoa, bersyukur, bersedekah, membina hubungan yang baik. Ya, yang saya terangkan itu 20%. Tapi itulah yang membuat jadi 100%. 20 sama 80 kan jadi 100%. Makanya Anda betul-betul perbaiki nomor 7 ini. Enggak main-main bayi nomor 7 ini. Bisnis Anda berkembang atau tidak itu tergantung nomor 7 ini. Ya. Nah, tolong Anda perbaiki. Bisnis ini tidak melulu membangun materialisme tidak, tapi bagaimana Anda itu bisa sukses dunia akhirat gitu loh. Sukses dunia juga, sukses akhirat juga gitu loh. Makanya apa? Anda harus bangun dua-duanya gitu loh. Makanya poin nomor 7 ini menjadi penting gitu loh. Supaya apa? Supaya bisnis Anda itu berkembang ya, berkah gitu, lancar dan sebagainya ya. Nah, terakhir yang saya kesimpulannya tolong Anda mulai besok ya. Itu kan Anda laporan, itu kan ada pondasi bisnis Anda kan di laporan tiap hari. Pondasi Anda itu kan generasi 1, generasi 2, generasi 3 kan. Yang core leader aktif ya. Ini yang Anda tulis ini core leader aktif loh ya. Jangan core leader pasif Anda tulis di sini, jangan. Ya Anda tulis di sini itu aset Anda namanya core leader aktif. Ya kalau nggak aktif ya jangan ditulis. Ya. Di sini berapa? 2. Ya. Ini goalsnya. Ini minimal 4. Jadi pipa pertama itu isinya 2 core leader aktif. Pipa kedua itu isinya 4 core leader aktif. Pipa ketiga itu isinya itu 8 core leader aktif. Ya, ini. Jadi Anda betul-betul di laporan itu ini yang harus Anda fokuskan. Bagaimana membangun saluran pipa generasi 1 sampai generasi 20. Ya. Nah, ini hanya bisa dijawab ya tadi. 20% Anda lakukan sistem BBS tadi. 80%-nya Anda perbaiki semuanya tadi. Doa restu orang tua Anda dan amal baik Anda tiap hari. Nah, itu untuk mempermudah Anda membangun fondasi ini. Ya, generasi 4 sampai generasi 4 sampai 20 ini sudah by system. Jalan sendiri. Ya, karena semuanya fokus membangun generasi 1 2 3. Jadi by system generasi 4 sampai 20 sudah jalan sendiri. Ya, jalan sendiri otomatis by system. Ya. Ini kesimpulannya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Ya, dengan Pak Iksan, Pak. Ya, silakan Pak Iksan.
Ya, saya ya mau koreksi aja nih kalau saya salah, mohon dimaafkan. Ya. Saya secara pribadi, saya sendiri laporan untuk harian itu saya di atas jam 1, Pak. Masalahnya Oke. saya kan jam malam, jadi pagi itu istirahat. Jadi bangun-bangun itu pas zuhur. Terus yang kedua, kalau saya perhatikan itu khususnya mitra saya ya, mereka itu laporannya malam, Pak. Artinya laporan yang kemarin mungkin nggak sempat dilaporkan pagi, siang, sore, akhirnya mereka laporkan malam. Karena sebelum mereka laporkan ke grup program percepatan, itu kami ada koreksi di grup code leader khusus. Jadi yang mereka yang laporannya udah expire gitu, udah 2 hari yang lalu, saya nggak suruh laporan ke grup. Jadi laporan yang dilaporkan cukup laporan yang kemarin harus dilaporkan hari ini. Jadi mungkin untuk koreksi saya kalau saya salah ya mohon dimaafkan gitu. Oke, sebetulnya sih nggak ada masalah Pak Ihsan, sepanjang ada informasi ke Pak Ihsan, ada informasi ke saya gitu loh. Oh gitu ya. ya. Nah, artinya kan sekarang saya jadi tahu. Ya sebetulnya laporan ini sebetulnya mau pagi boleh, mau siang boleh, mau malam boleh, sepanjang ada koordinasi dengan sponsor core leader aktifnya sama dengan saya sebagai mentornya. Gitu. Nah, dengan seperti ini kan akhirnya kita bisa tahu itu Pak Ihsan. Oke, siap. Makasih banyak Pak Trian. Oke, sama-sama. Oke, yang lain silakan. Ada yang bertanya? Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Pak Rohyati dari Jakarta Pusat. Mau tanya Pak, untuk bangun kelebaran itu, jadi cara menyusun mitra baru di bawah kita itu yang seperti apa Pak misalnya? Ya, oke. Jadi gini. Jadi sistem kita ini adalah sistem matahari yang dibikin 2 kaki. Sistem matahari yang dibuat 2 kaki. Nah, sistem matahari itu artinya ya Anda bisa ngajak sebanyak-banyaknya. Anda bisa ngajak sebanyak-banyaknya sampai tak terbatas. Ya, Anda bisa ngajak 10, 20, 30, 40, 100, 200, bahkan sampai 1000 juga bisa. Tapi ini dibuat 2 kaki, artinya orang ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, dan seterusnya, ini nanti Anda harus lempar ke bawah. Harus spill over kalau dalam bahasa jaringan tuh. Spill over ke level-level di bawahnya. Karena apa? Level satunya pasti isinya 2 gitu loh. Level 1 pasti 2. Karena apa? 2 kaki kan, nggak mungkin 3. Kalau 3 namanya bukan sistem matahari yang dibikin 2 kaki, namanya sistem matahari yang dibikin 3 kaki. Ya kalau dibuat 4 kaki, namanya sistem matahari 4 kaki. Tapi karena dibuat 2 kaki, artinya orang yang Anda ajak ketiga, keempat, dan seterusnya, itu Anda harus lempar ke level di bawahnya, berarti ke level 2, level 3, level 4, level 5. Kalau misalkan level 2-nya penuh, ya level 3. Ya, level 2 itu berapa? Pasti 4, nggak mungkin 5. Karena masing-masing 2 kaki kan. Nah, kalau sudah level 4-nya level 2-nya sudah 4, Anda lempar ke level 3. Level 3 berapa? 8. Nah, kalau 8-nya sudah penuh ya sudah ke level 4. Level 4 berapa? 16. 16 penuh ya ke level 5. Berapa? 32. 3 penuh ya berarti ke level 6. Nah, sekalipun Anda letakkan di level berapapun, mau level 1 kayak, mau level 2, mau level 3, mereka itu tetap generasi 1 Anda. Tetap generasi 1 Anda, sekalipun Anda letakkan di level berapapun, tetap generasi 1 Anda. Artinya apa? Generasi 1 itu siapa sih? Orang yang Anda ajak langsung. Gitu. Itu pengertian generasi 1 itu. Orang yang Anda ajak langsung. Gitu. Nah, itu kalau dijembrengin, ya kalau dijabarkan, itu kan akhirnya membentuk sistem matahari nanti. Ya, kalau dibuat pohon jaringan, ya kalau dibedah gitu kan, akhirnya nanti Anda bisa mengajak sebanyak-banyaknya, walaupun nanti secara pohon jaringan itu Anda lempar ke bawah gitu. Ya, lempar ke bawah ke level 2, level 3, level 4, level 6, level 7, level 8. Tapi sekalipun mereka di level berapapun, tetap mereka generasi 1 Bapak Ibu. Mau di level 6 sekalipun tetap generasi 1. Kenapa? Karena mereka orang yang Bapak Ibu ajak langsung. Ya, begitu Bu Rohayati ya. Paham ya Bun ya?
Oke, saya pikir paham ya. Oke, yang lain ada? Halo Pak, saya Pak. Oke, silakan. Itu mau tanya yang PPOB itu ya, yang kan ada itu Indovision, tapi yang Indohome itu nggak ada ya Pak ya? Indihome. Ada. Indihome itu wifi yang itu wifi apa ya di bawah Ya. di sampingnya Indovision itu, sampingnya ya kalau di aplikasi itu di gambarnya itu kalau nggak salah di sampingnya. Oh, di sampingnya kok. Oh ya udah. Nanti tak lihat nih. Kok kemarin tak cari nggak ada gitu loh, makanya aku tanya Pak. Coba klik lainnya, nanti kan muncul semua tuh gambar di aplikasinya. Oh ya. Oh ya udah. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ini Pak Subliyadi ya, kemarin saya cari-cari itu kemarin. Oh gitu. Maaf, kemarin Bapak, semalam, saya tanya nih Pak, Bapak omset setiap hari berapa Pak? PPOB-nya Pak? Alhamdulillah kan saya terakhir ini yang saya buka itu di pasar modern tuh Pak. Ya. Sekarang ini kita untuk 3 kios itu 900.000 deposit itu sekitar 3 jam. 3 jam? Habisnya. Iya, 3 jam. Jadi memang ada sedikit masalah sih Pak ya, karena kita di sini, saya kan di Kota Madya Bontang ya. Di sini kita itu harga token kan agak jomplang tuh. Jadi selisihnya kami dengan tempat lain itu sekitar Rp5.000 per transaksinya. Makanya ya mungkin marketnya malah ngumpul ke kita jadinya kan. Oh gitu. Itu. Iya, jadi selisihnya agak lumayan, Pak. 3 jam 900.000 sehari, omset berapa nih? Luar biasa nih Pak Subliyadi. Alhamdulillah Pak, untuk bangun UKM. Mantap. Keren. Kurang lebih saya itu Pak, tarakan sama itu. Oh gitu ya Pak Satrio ya? Sama, kita Kaltim juga nih. Saya Kaltara Pak. Saya di Kaltim Pak, di Bontang. Saya di Kaltara, iya. Kurang lebih Insya Allah harganya, ketemu Pak. ya Makanya, kapan waktu. Insya Allah progres terus ya Pak. Oke, gitu, siap. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi gini Pak, saya mohon maaf. Di PPOB. Ya, silakan Pak Subliyadi. Oke, baik Bapak. Jadi gini, saya ada sedikit yang mau saya tanyakan tuh masalah yang di Kayanet. Kan saya ini ada teman-teman komunitas ya di HIPMI dengan di PKT itu saya udah ada prospek beberapa orang dan mereka minat. Nah, cuman kan saya ini belum maksimalkan jatah titiknya saya ya. Nah, kan di situ bisa 4 titik Pak ya. Nah, maksud saya apakah saya harus maksimalkan dulu habiskan jatah saya baru saya rekrutmen, atau saya bisa rekrutmen kemudian jatah titik saya yang belum saya ambil itu saya bisa tambahkan di bawah mitra baru yang saya daftarkan nanti. Kira-kira gimana tuh Pak ya? Iya. Nah, ini saya sarankan Bapak langsung ambil 4 titik. 4 titik ya. 4 titik. Nah, nanti Bapak, karena di sistemnya kan sistem matahari yang dibikin 3 kaki. Ini sistemnya sistem matahari yang dibikin 3 kaki. Kalau jadi Kayanet itu tidak sama seperti Cimo tadi kan sistem matahari yang dibikin 2 kaki. Kalau ini sistem matahari dibikin 3 kaki. Ya, artinya level 1 pasti 3 ya. Nah, artinya Bapak kalau ngambil 4 titik berarti level 1-nya sudah terisi atas nama Pak Subliyadi semua. Jadi titik pertama atas nama Bapak, titik di bawahnya level 1 3 orang ini, 3 titik ini juga atas nama Pak Subliyadi. Nah, nanti ketika Bapak hari ini mensponsori orang, ya nanti letakkan di titik pertama dulu, ya kan, 3 orang. Begitu sudah terisi 3 orang, Bapak langsung main titik kedua. Letakkan 3 orang juga. Ketika sudah terisi 3, Bapak letakkan nanti di titik kedua. Ada 3 orang, baru titik keempat 3 orang. Jadi isi 3-3 dulu, Pak. Nah, setelah semua terisi 3, baru di situ nanti Bapak tinggal mainkan. Mainkan mana yang hari ini Bapak ini kan sifat metriknya harus sempurna ya. Level 1 3, level 2 pasti kan 9 kan. Karena masing-masing titik punya 3 kaki kan 9. Level 3 kan harus 27. Ya, nah ini nanti Bapak lihat tuh, titik mana yang hari ini level 1, 2, 3-nya ini masih belum sempurna metriknya. Nah, tempatkan di situ Pak nanti. Ini semuanya sudah terisi 3-3 nih. Titik pertama kan sudah terisi 3 atas nama Bapak sendiri. Nah, nanti titik kedua
Bapak isi 3 juga, titik kedua, titik ketiga isi 3, titik keempat isi 3. Nah, semuanya terisi 3. Nah, nanti pergerakannya Bapak lihat tiap hari. Mana yang hari ini level 1, 2, 3-nya masih belum sempurna metriknya. Bapak tempatkan di situ, di titik itu. Gitu. Ya, begitu Pak Supriyadi ya. Siap. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah paham. Ya, oke. Yang lain silakan. Satu Selamat malam, pertanyaan Mbak. lagi. Ya, Selamat silakan. malam, Mbak. Malam. Yang menanggapi Ibu yang IndiHome tadi, Pak, itu masuknya di Telkom, Mbak, bukan di yang lainnya. Jadi pembayarannya lewat Telkom, nanti kode IndiHome-nya dimasukkan itu baru bisa, Pak. Ya, siap. Sip. Mantap. Makasih Pak ya. Dengan Pak siapa tadi barusan? Pak Heri, Bapak. Oh, Pak Heri ya. Makasih Pak Heri ya. Ya, sama-sama Pak Trian. Oke, yang lain silakan. Satu kali pertanyaan lagi. Oke, cukup ya, ini sudah pukul 22. Nah, ini sedikit informasi, tolong dicatat ya. Mulai minggu depan, ini training cuma 4 kali ya. Jadi hari Senin, itu untuk umum. Ini mulai minggu depan ya, mulai besok, minggu besok. Terus privat, itu hari Rabu, Jumat. Jadi Selasa libur, Kamis libur. Itu privat untuk mitra baru. Nah, Minggu itu untuk core leader. Harapan kami adalah Anda punya waktu yang banyak untuk presentasi, promosi, dan follow up. Sama menghandling generasi 1, generasi 2, generasi 3 pondasi Anda untuk mendampingi dan mengajarkan. Jadi tolong Bapak Ibu kasih tahu ke semua tim di bawah Anda. Nanti besok juga saya buatkan flyernya. Nanti tinggal Anda kirim flyer yang saya bikin ke semua tim Anda. Mulai besok ya. Jadi training itu Senin untuk umum. Umum itu ya semuanya bisa ikut hari Senin, bisa yang join maupun belum join. Terus Selasa libur, Rebo privat ya, Kamis libur, Jumat privat. Ya. Jadi Kamis libur ya, Sabtu libur, terus Minggu itu core leader. Jadi training khusus untuk core leader. Nah, core leader itu siapa? Sekali lagi, orang yang memutuskan untuk sukses 10 bulan seperti Anda malam hari ini, lewat promosi gratisan yang mau berbayar. Ya, sekalipun dia mitra baru, tapi dia memutuskan sukses 10 bulan lewat promosi gratisan berbayar, ya bisa ikut hari Minggu. Sekalipun mitra lama dan dia ngajak 20 orang, tapi kalau dia belum memutuskan untuk jadi core leader, ya belum bisa ikut acara hari Minggu. Sekalipun dia sudah ngajak 10, sekalipun ngajak 20 orang. Ya, itu. Ya, paham semuanya ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Ini sangat luar biasa, Pak Supriyadi 3 jam deposit, habiskan deposit 900.000, ini luar biasa ini. Ini sebulan berapa nih Pak omset Bapak? Iya, ini Pak. pasti lebih dari berapa kalau 900.000 sehari, kebetulan 903 jam. Iya. Di kota ini kan sementara saya baru buka 3 tuh Pak, buka 3 kios. Targetnya kan memang saya di Big Mall. Big Mall lagi sementara pembangunan. Kebetulan saya ikut andil dalam proses pembangunan. Rencananya di situ saya ada 2 counter. Jadi kalau income-nya sih ya lumayan sih Pak. Amin. Dari UKM-nya aja tuh. Semoga ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat yang lain, Mbak. Gitu loh. Siap, amin. Bahwa dengan proyek bisnis ini tuh insya Allah bisa membuka peluang usaha yang sangat luar biasa ke banyak orang di luar sana. Gitu. Siap. Justru manfaat buat orang lain juga kan, Pak. Ya, betul sekali Pak Supriyadi. Ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita akan masukin era yang lebih luar biasa lagi. Minggu depan kita lebih fight lagi, lebih fokus lagi untuk bagaimana membangun bisnis kita sesuai dengan sistem BBS yang sudah saya jelaskan dari awal sampai terakhir tadi. Ya, oke, sukses buat Anda semuanya. Be Brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.
Ya, terima kasih. Sebentar. Ya, sama-sama.